Bab 1726. 108 prajurit suci dan semangat prajurit perang berkumpul dan menjadi sangat kuat. Lu Ming memegang pedang pertempuran bijak yang hebat dan memotongnya dengan pedang. Sebuah pedang terangkat dari langit dan memotongnya dengan kapak. Ledakan. Dalam kehampaan, kapak besar dan tenda pedang besar dipotong bersama, mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan kemudian runtuh satu demi satu, dan tidak ada yang menang. Membunuh. Lu Ming minum, melangkah selangkah, menuju sisi lain untuk membunuh. Wah, wah. Dengan pikiran, para prajurit suci di sekitar tubuh saling membunuh satu demi satu. Pria tua kekar itu memberi minuman besar dan melambaikan tomahawk-nya untuk membunuh para prajurit satu persatu. Lu Ming, memegang pedang di tangannya, bergegas membunuhnya. Pedang itu bersinar terang, dengan cahaya putih bersinar di atasnya. Kapan? Dua orang sekali lagi mengebom satu gerakan, masih sama. Begitu Lu Ming mundur, dia menginjak kehampaan dan membunuh pihak lain. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Pedang dan kapak terus saling memukul. Percikan api ditembakkan kemana-mana. Tampaknya ada badai yang kuat di udara. Lihatlah kesunyian, jangan sesaat. Banyak orang telah mati rasa terhadap kekuatan tempur Lu Ming. Tidak bisakah orang bijak menang atas Lu Ming? Apakah kamu membutuhkan tangan yang lebih kuat? Itu sangat memalukan. Namun, kepala sekte Dewa Surgawi lebih suram, karena prajurit suci agung di tangan Lu Ming adalah putra dewa, yang telah dia berikan kepada putra dewa, tetapi sekarang jatuh di tangan Lu Ming dan menjadi milik Lu Ming. Senjata tajam. Lu Ming dan lelaki tua kekar itu bertemu satu sama lain secara langsung. Mereka melawan lusinan gerakan dalam sekejap. Semakin ketakutan lelaki tua kekar itu dalam perang Vietnam, semakin cemas dia. Dalam sejarah Changzu, seorang bijak agung tidak dapat memenangkan pertempuran melawan seorang pemuda dari dinasti Ming. Serangannya menjadi semakin ganas. Kapan? Lu Ming dan pihak lain bertarung, tubuh kembali, tepat pada saat ini, mata Lu Ming menjadi gelap, seperti dua kolam yang dalam, tak terduga. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu tampaknya menemukan bahwa Lu Ming telah menghilang. Di antara langit dan bumi, naga raksasa datang ke arahnya. Sihir, hancurkan untukku. Pria tua besar itu meraung, jiwa di lautan pengetahuan bersinar, dan kapak di tangannya menyapu dan menghancurkan segalanya. Langkah ini adalah sihir jiwa, yang awalnya didapat dari Qi Yingying. Sua. Setelah melakukan keajaiban jiwa, Lu Ming melangkah keluar dan membunuh lelaki tua kekar itu. Tidak baik. Wajah orang-orang yang menonton perang di sekitar, terutama sekte iblis Tianyu, sangat berubah. Mereka melihat bahwa lelaki tua kekar itu tiba-tiba memotong ke udara, dan tubuh Lu Ming mendekat dengan cepat, dan pihak lain tampaknya tidak memiliki tanggapan. Sua. Lu Ming menikam pria tua kekar itu dengan pedang. Pergilah. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu meraung. Sepertinya dia bisa merasakan krisis. Tomahawk memotong Lu Ming dan memotong pedang untuk memblokir serangan Lu Ming. Sepertinya kekuatan jiwaku tidak cukup. Lu Ming berbisik. Karena perpaduan tubuh utama dan tubuh sekunder, kekuatan jiwa Lu Ming melonjak. Sekarang setara dengan kekuatan jiwa Da Sheng Xiaocheng. Namun, lawannya juga adalah kultivasi Da Sheng Xiaocheng, dan kekuatan jiwanya tidak lebih lemah darinya. Meskipun Lu Ming menggunakan sihir jiwanya untuk membuat pihak lain berhalusinasi, dia masih bisa merasakannya saat menghadapi pukulan fatal. Seperti pertemuan kecil Ding Bao asli, kekuatan jiwa Qi Yingying jauh di atas pihak lain, dan pihak lain tidak dapat merasakannya sama sekali, benar-benar jatuh ke dalam ilusi. Membunuh. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming melihat lebih dari 100 tentara suci. Namun, mereka yang diserang dibunuh melawan lelaki tua besar itu. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan membunuh lelaki tua besar itu. Pria tua kekar itu meraung, dan tomahawk terus-menerus dipotong. Butuh angin kencang dan menyapu segala arah. Lu Ming sulit untuk didekati. Apakah menurutmu itu berguna? Berikan padaku. Alis Lu Ming bersinar, dan pelat susunan Tai Chi muncul dan dipenuhi dengan rune tak berujung. Putaran pola Tai Chi muncul dan ditekan ke arah lelaki tua besar itu. Dengan peningkatan kultivasi Lu Ming, kekuatan pelat susunan Tai Chi semakin kuat. Bersenandung. Pola Tai Chi ditekan terhadap lelaki tua besar itu. Pola Tai Chi memiliki kekuatan penghancur dan segel. Tubuh lelaki tua besar itu terkejut dan mundur. Membunuh. Lu Ming membunuh dan menebas dengan satu pedang. Dia memotong pria tua kekar itu menjadi dua secara langsung. Namun, ketika dia mencapai alam bijak agung, dia tidak akan mati bahkan jika dia dipotong menjadi dua bagian. Tubuh lelaki tua besar yang terpotong menjadi dua bagian mundur dengan liar. Lu Ming mengejarnya, mencoba membunuhnya. Cukup. Suara dingin terdengar, dan penguasa sekte iblis alam semesta melambaikan tangannya. Kekuatan suci seperti pita. Seorang lelaki tua bertubuh besar menggulingkan lelaki tua bertubuh besar itu ke belakang.
Pria tua kekar itu melepaskan diri dari ruang lingkup seni ilusi Luming. Kedua bagian tubuhnya terhubung bersama dan pulih dengan cepat. Dia menatap Luming dengan ketakutan. Baru saja, dia hampir dibunuh oleh Luming. Banyak orang gemetar. Luming membunuh seorang bijak yang hebat dengan kultivasi Ming Sheng Xiaocheng. Apa? Ming Sheng tidak bisa melakukannya. Datanglah ke Daseng. Sekarang Daseng tidak bisa melakukannya. Apakah kamu akan melakukannya? Luming menatap Master Sekte Iblis Tianyu dan mencibir padanya. Dia membenci pemimpin Sekte Iblis Tianyu dan ingin segera membunuh pihak lain. Pihak lain benar-benar memberikan Xian Yanxing kepada Raja Dharma dari pemujaan roh jahat untuk mengambilnya. Brengsek. Aku khawatir setelah Xian Yanxing bergabung dengan Sekte Iblis Tianyu dan diambil sebagai murid olehnya, dia punya rencana ini. Wanton, Luming, ini adalah Sekte Iblis Tianyu. Bagaimana kamu bisa menjadi liar? Oke, sekarang serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Tuan Sekte Iblis Tianyu membuka mulutnya dengan ringan dan langsung mengalihkan topik ke harta karun Kaisar Chang. Jangan khawatir, ayo tunjukkan seseorang dulu. Luming tersenyum, lalu meraih telapak tangannya yang kosong, dan yang ajaib muncul di tangan Luming. Saat ini, Moyang masih koma dan ditangkap oleh Luming. Yanger, apa yang telah kamu lakukan padanya? Sekte Iblis Penguasa Tianyu mengubah wajahnya sedikit dan berteriak. Bukan apa-apa, orang ini mengejar muridku di lembah Dewa Naga. Aku kebetulan bertemu dengannya dan pingsan olehku. Luming berkata dengan senyum tipis. Sekarang, beri aku Yanger. Penguasa Sekte Iblis Tianyu membuka mulutnya, dan suaranya penuh perintah. Tidak apa-apa memberikannya padamu, tapi kamu harus memberiku Nianxing dulu, dan kita akan saling menggantikan. Itu adil. Lu Mingdao. Konyol mengubah Nianxing. Nianxing awalnya adalah muridku. Bagaimana aku bisa menukar murid lain dengan yang ini? Sekte Iblis Penguasa Tianyu menolak secara langsung. Lu Ming tidak mengubah wajahnya. Dia sudah menebak hasilnya. Jika pihak lain ingin mengambil Xian Yanxing dan membiarkan Raja Kultus Roh Jahat mengambil rumahnya, apakah dia akan menukar yang ajaib dengannya? Jadi itu tidak akan berubah. Izinkan aku memberitahu kamu satu hal. Sebenarnya, aku mencari jiwa Moyang sebelumnya dan menemukan rahasia besar dalam ingatannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wajah tuannya tiba-tiba berubah. Matanya lebih suram. Dia memandang Lu Ming dan berkata, jangan berbohong padaku. Tidak ada yang bisa mencari jiwa Yanger. Bab 1727 Subscribe Penatua. Aku tahu kamu menetapkan larangan di dekat jiwa Moyang. Begitu kamu mencari jiwanya, kamu akan menghancurkan jiwanya. Sayangnya, kamu masih meremehkanku. Lu Ming tersenyum tipis. Senyumnya membuat Tuan Klan Iblis Tianyu terlihat semakin jelek. Kamu terlalu mudah untuk menipuku di depanku. Lepaskan Yanger. Sekte Iblis Penguasa Tianyu mencibir dan melangkah keluar. Berhenti, satu langkah lagi, dan aku akan membunuhnya. Lu Ming mencubit leher Moyang, Shen Lengdao, pada saat yang sama, tubuhnya kembali. Karena kamu tidak percaya, aku akan mengumumkan kepada publik bahwa Sekte Iblis Tianyu adalah sisa dari kultus roh jahat. Di bagian bawah Gunung Ajaib, ada seorang raja dari Sekte Roh Jahat, dan ada juga orang yang tidak memiliki Sekte Mindao. Mereka juga bersembunyi di Sekte Iblis Tianyu. Saat Lu Ming mundur, dia membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin terdiam. Banyak orang terkejut menatap penguasa Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Tianyu adalah sisa dari kultus roh jahat. Apakah itu benar atau tidak? Ledakan. Ada cahaya terang pada pemimpin Sekte Tianshan. Dia memandang pemimpin Sekte Iblis Tianyu dengan dingin dan berkata, apakah yang dikatakan Lu Ming benar? Omong kosong. Kamu bisa mempercayai rencana yang begitu buruk untuk menyebarkan perselisihan. Kaisar Sekte Iblis Surgawi berkata dengan dingin, wajahnya sangat suram. Wajah tuannya berubah. Mungkin itu adalah rencana Lu Ming untuk menabur perselisihan. Jika aku ingin memverifikasi apakah itu benar, selama aku mencari jiwa Moyang di tempat dan memproyeksikan gambar itu dalam ingatannya, apakah akan menjadi jelas? Apakah kamu ingin melihatnya? Itu luar biasa. Lu Ming berkata sambil tersenyum, lalu mengangkat yang ajaib, mengulurkan tangan ke alisnya, melakukan potensi untuk mencari jiwa lagi. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin menyakiti Yanger, kamu harus mati. Penguasa Sekte Iblis Tianyu minum dan meraih dengan satu cakar. Cakar besar dan tak tertandingi terbentuk, dan dia meraihnya ke arah Lu Ming. Cakar iblis penuh dengan turbin uap yang mengerikan. Dia ingin membunuh Lu Ming dan Moyang bersama dan menghancurkan buktinya. Wah! Di langit, cahaya pedang yang terang membelah menjadi dua, dan cahaya pedang itu berkumpul. Sesosok muncul di samping Lu Ming, yang merupakan penguasa lembah Yunlong. Apa? Apakah kamu ingin membunuh orang, dan takut mengungkap kejahatan yang tersisa dari pemujaan roh jahatmu? Jalan utama lembah Yunlong. Jika awannya kosong, kamu pasti akan datang. Ayo bunuh mereka bersama,
lalu hancurkan lembah naga. Teriak penguasa Sekte Iblis Tianyu. Kupikir lebih baik mencari jiwa moyang dulu dan melihat situasi spesifiknya. Sekte penguasa Tianshan acuh tak acuh. Meskipun dia juga ingin membunuh Luming dan pemimpin lembah Yunlong, dia harus mengesampingkan Luming sebelum kultus roh jahat. Jika Sekte Iblis Tianyu benar-benar sisa dari kultus roh jahat, dan apa yang dikatakan Luming benar, maka masalahnya akan menjadi serius. Jelas bahwa Sekte Iblis Tianyu menggunakan mereka sebagai The Gunners untuk mengobarkan perselisihan sipil di Changsu. Jika salah satunya tidak ditangani dengan baik, Sekte Tianshan akan hancur. Masalah-masalah utama ini perlu diperjelas terlebih dahulu. Ya, cari jiwa dulu. Jika yang dikatakan Luming salah, belum terlambat untuk membunuh mereka. Pemimpin Sekte Pedang Jiu Xiao juga berkata. Wajah Master berubah untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata dengan suara dingin, baiklah, biarkan mereka mencari jiwa, dan mereka yang murni akan membersihkan diri mereka sendiri. Setelah membuktikan bahwa Sekte Iblis Tianyu tidak bersalah, belum terlambat untuk membunuh mereka. Luming, cari jiwa. Tuan Sekte Iblis Tianyu mundur dan wajahnya tenang, dengan hati nurani yang bersih. Bagus, Tuan, kamu datang untuk mencari jiwa dan memproyeksikan gambarnya. Luming menyebutkan yang ajaib dan menghadapi jalan utama lembah Yunlong. Bagus. Master Dian-Dian dari lembah Yunlong menjangkau ke alis moyang. Lakukan. Pada saat ini, penguasa Sekte Iblis Tianyu tiba-tiba meraung, dan mulai membuat keributan. Dia bertepuk tangan pada pemimpin Sekte Tianshan. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan, banyak orang mulai, serangan mengerikan, serangan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kamu. Pemimpin Sekte Tianshan terkejut. Pada saat kritis, dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Sekte Iblis Tianyu, tetapi tubuhnya mundur dan seteguk darah menyembur keluar. Karena tergesa-gesa, dia tidak bisa menahan serangan itu sepenuhnya. Patriark dari Sekte Dewa Surgawi harus waspada terhadap mereka yang memiliki pikiran perhitungan yang kuat, dan mereka yang memiliki kewaspadaan yang lemah akan langsung dibunuh. Di tempat kejadian, ada teriakan. Ah! Di Tianshenzong, raungan yang tidak diinginkan bergema di langit dan bumi. Raungan itu datang dari salah satu Dewa Surgawi yang suci. Kali ini, dua orang suci datang ke Tianshenzong. Di sebelahnya, pemilik gedung iblis darah melakukan serangan kekerasan padanya. Cahaya pedang yang mengerikan langsung menghancurkan hati sucinya. Cahaya pedang meledak, dan yang paling kuat dari Sekte Dewa Surgawi jatuh. Selain itu, anggota kuat dari Sekte Yudu juga menyerang orang kuat dari Sekte Bulan Jahat dan Sekte Pedang Jiu Xiao. Pemimpin Sekte Bulan Jahat rusak parah. Untungnya, dia segera merespons dan tidak terbunuh. Pada saat ini, banyak orang kuat terbunuh di Tianshenzong, Sekte Pedang Jiu Xiao, dan Sekte Siwe. Bangunan Iblis Darah, kalian semua adalah pengkhianat. Sekte Penguasa Dewa Surgawi meraung. Luming benar. Kamu adalah sisa dari kultus roh jahat. Pemimpin klan pedang Jiu Xiao meraung. Baru saja, mereka kehilangan terlalu banyak. Karena Luming mengatakan bahwa Sekte Iblis Tianyu adalah sisa dari kultus roh jahat, mereka memiliki sedikit kewaspadaan terhadap Sekte Iblis Tianyu. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa bangunan Iblis Darah dan Sekte Racun Keinginan adalah burung dari bulu. Akhirnya, Luming mencibir di sudut mulutnya. Ini rencananya, untuk mencari jiwa moyang, memeras Sekte Iblis Tianyu. Rencananya sangat sukses. Sekte Iblis Penguasa Tianyu tidak berani berjudi dan langsung memulai. Tapi dia tidak menyangka bahwa bangunan Iblis Darah, Sekte Racun Keinginan, sebenarnya adalah seekor anjing berbulu. Bunuh, bunuh, bunuh mereka semua. Tuan Sekte Iblis Tianyu minum, dan suaranya sangat acuh tak acuh. Dia melancarkan serangan badai terhadap Sekte Penguasa Tianshan. Kekuatan tiga sekte utama Sekte Tianshan, Sekte Pedang Jiu Xiao, dan Sekte Siwe sangat kuat, yang tidak lebih lemah dari Sekte Iblis Tianyu, Menara Iblis Darah, dan Sekte Racun Keinginan. Tapi baru saja diserang secara diam-diam. Tianshenzong dibunuh oleh orang suci tertinggi. Pemimpin Sekte Bulan Jahat rusak parah. Orang suci tertinggi lainnya dari Sekte Pedang Jiu Xiao juga rusak parah dan dalam bahaya. Hanya Master Klan Pedang Jiu Xiao yang dapat mempertahankan kekuatan tempur puncak. Tapi orang bijak yang agung, orang suci Ming, kerugiannya berat, situasinya sangat tidak menguntungkan. Membunuh. Membunuh. Pada saat ini, dari gunung ajaib lain, keluar dari sejumlah besar sosok, membunuh sisi ini. Unian Daozong benar-benar ada di sini. Dan orang-orang dari pemujaan roh jahat. Ada 4 orang suci. Terdengar teriakan putus asa. Di antara orang-orang yang bergegas keluar, sekilas kita bisa melihat ada 2 kelompok. Satu kelompok adalah orang-orang dari Sekte Unian Dao. Mereka dipimpin oleh 2 orang suci. Kelompok lain mengenakan jubah hitam. Mereka harus menjadi penguasa kultus roh jahat. Kedua pemimpin itu juga yang paling suci. Sekte Dewa Surga,
Sekte Pedang Jiu Xiao, dan Sekte Bulan Jahat adalah tiga sekte utama, menunjukkan keputusasaan. Niner, jaga dirimu. Penguasa lembah Yunlong melawan Lu Mingdao, dan kemudian membunuh kultus roh jahat Xiang yang kuat dengan pedang. Mengaum. Nyanyian naga berdering, leluhur naga es muncul, cakar naga besar, meraih dua orang suci dari sekte Xiang Huniandao. Bab 1728 Subscribe Penatua. Nenek moyang naga es dari lembah Dewa Naga. Dua orang kuat dari klan Huniandao mengubah wajah mereka dan memotong cahaya pedang yang mengerikan dan memotong leluhur naga es. Wah! Pedang hitam dan putih Ki memotong kekosongan dan memotong pemilik bangunan iblis darah. Kemudian, dengan raungan, seekor singa dewa matahari muncul. Kemudian, pemilik lembah naga es juga muncul dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Meskipun beberapa sekte besar dari sekte Tianshan berdiskusi untuk menghancurkan lembah Dewa Naga, mereka tidak dapat diselamatkan sekarang karena bibir mereka mati dan gigi mereka dingin. Jika semua orang kuat dari sekte Tianshan Zong, sekte Pedang Jiu Xiao, dan sekte Siyue semuanya mati di sini, kekuatan pasukan yang tersisa di Changzhou akan sangat berkurang, yang sejalan dengan niat pemujaan roh jahat. Mereka sekarang harus bersatu untuk melawan aliran sesat. Adegan, terjebak dalam perkelahian. Banyak orang suci terbang tinggi ke langit untuk bertarung. Karena pertempuran suci begitu mengerikan, energi yang meluap dapat membunuh orang-orang suci agung dan orang-orang suci Ming, belum lagi mereka yang berada di bawah tanah suci. Mereka semua memiliki murid dan murid di bagian bawah. Jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka di bawah, para murid dari kedua belah pihak akan mati. Zisheng terbang untuk bertarung di langit. Di bawah, orang lain bertarung bersama. Suara jeritan terus terdengar, yang sangat tragis. Xiao Qing, ada di gunung ajaib. Mata Lu Ming tersapu. Menurut gambar yang dia lihat untuk mengenang moyang, mata Lu Ming tertuju pada tempat-tempat di mana banyak sekte agama berkumpul sebelumnya. Xian Yanxing dipenjara di bawah gunung ajaib itu. Jiwa Raja Iblis Darah dari kultus roh jahat juga ada di bawah. Lu Ming melangkah maju. Dia dikelilingi oleh tentara suci, dipersenjatai dengan pedang, dan dipotong, dan seorang suci dari sekte Iblis Tianyu dibunuh olehnya. Puff! Kemudian, pedang lain membunuh seorang suci yang ingin meracuni sekte tersebut. Bahkan setelah memotong beberapa orang, Lu Ming tidak suka berkelahi. Dia mengambil langkah angin dan guntur, sosoknya berkelap-kelip dan pergi menuju gunung ajaib di dalamnya. Lu Ming, mati untukku. Raungan, pria kuat parubaya, memegang pisau ajaib, untuk membunuh Lu Ming, nafasnya luar biasa. Ini adalah orang suci yang hebat, dan kekuatannya lebih kuat daripada orang tua kekar yang bertarung melawan Lu Ming sebelumnya. Lu Ming mengacungkan battle sword dan memotong pedang. Kapan? Bila lawan langsung mematahkan cahaya pedang Lu Ming dan memotongnya di pedang Lu Ming. Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertahankan masuk, dan tubuhnya mundur berturut-turut. Ki dan darahnya mengalir keluar dari mulutnya. Daseng Daceng. Ini adalah wilayah bijak Daceng yang kuat, tak tertandingi, Lu Ming bukanlah musuh. Bunuh dia dulu, dan tanyakan rahasianya setelah perang berakhir. Beberapa orang lagi muncul di depan Lu Ming. Mereka semua adalah orang kuat di tanah suci yang agung. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kekar yang pernah bertarung melawan Lu Ming sebelumnya, dan matanya sangat dingin. Ada 4 orang suci yang hebat semuanya. Lu Ming hampir tidak mungkin dikalahkan. 4 orang suci agung, nafas terengah-engah, tekanan pada Lu Ming. Jika kamu ingin mati, kamu akan selesai. Lu Ming berbicara dengan dingin. Semua prajurit suci di sekitarnya terbang ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Sebuah tombak besar muncul di telapak tangan Lu Ming. Tombak reinkarnasi. Zhen Yuan bergegas ke tombak reinkarnasi, dan energi dibangkitkan. Lapisan cahaya gelap tiba-tiba muncul di tombak reinkarnasi. Kamu ingin membunuh kami, mati. Untuk setengah baya lagi, pisaunya. Membunuh. Lu Ming memegang tombak reinkarnasi dan memotongnya. Dengan suara dentang, pedang di tangan lelaki parubaya yang kuat itu langsung mengayunkan tombak samsara dan memotongnya menjadi 2 bagian. Tombak reinkarnasi terus memotong, dan tubuh pria parubaya yang kuat itu terbelah dari tengah. Orang bijak yang agung, pria yang kuat, jatuh. 3 orang suci lainnya hampir mati ketakutan. Itulah salah satu orang suci yang kuat. Dia dibunuh oleh tombak Lu Ming. Bahkan pedang sihir saja terbelah menjadi 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Kembali. Dalam benak mereka, hanya ada satu ide, yaitu mundur, semakin jauh dari Lu Ming, semakin baik. Aku ingin pergi sekarang. Sudah larut. Bunuh. Lu Ming minum, dan tombak reinkarnasi dipotong secara horizontal, dan lampu hitam menyala. Tubuh ketiga orang suci besar itu langsung kaku, dan mata mereka menonjol, menunjukkan ekspresi keheranan. Kemudian, tubuh mereka langsung terbelah dan jiwa mereka hancur. 3 orang suci, 1 gerakan untuk membunuh.
Orang lain di dekatnya, ketakutan dan patah hati, mundur dengan gila-gilaan, jauh dari Luming. Luming melangkah maju dan terus menghadapi gunung ajaib. Di tengah jalan, ratusan orang dari Sekte Wunian Dao dan Sekte Roh Jahat berdiri di tengah, dan langsung dipotong oleh Luming Yiji, dan ratusan orang langsung dipotong. Luming bermandikan darah, seperti Dewa Iblis, datang ke gunung sebelumnya. Buka untukku. Luming memegang tombak reinkarnasi di kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tombak reinkarnasi tumbuh dengan cepat dan kemudian terbelah dengan keras menuju gunung ajaib. Tombak ini, seperti tombak para dewa, jatuh dengan paksa, dan istana besar di gunung ajaib langsung meledak dan hancur. Ledakan. Tombak itu terbelah menjadi 2,5 cincin. Batu-batu besar memercik seperti hari kiamat. Gunung ajaib terbelah, mengungkapkan gua-gua bawah tanah di bawah gunung ajaib. Siapa ini? Suara tajam bergema di langit, dan kabut darah berkumpul di gua bawah tanah, membentuk wajah besar. Dan Xian Yanxing duduk di sana, tidak bergerak, seolah dia tidak tahu segalanya di luar. Xiao Qing. Hati Luming bergetar, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Xian Yanxing lagi. Dia sebenarnya berada di tempat seperti itu dan dalam keadaan seperti itu. Sekte Iblis Tianyu, kultus roh jahat, harus dihancurkan dan dibunuh. Mata Luming dipenuhi dengan lapisan merah darah, peluang membunuhnya sangat kuat. Nak, kamu ingin mati. Minuman besar terdengar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam keluar dari gua bawah tanah. Seluruh tubuhnya penuh dengan ki jahat dan napasnya sangat mengerikan. Ini adalah yang suci. Di gua bawah tanah ini, Sekte Iblis Surga secara khusus memanggil orang suci tertinggi untuk dijaga di sini. Bunuh dia untukku. Wajah raksasa Raja Darah berteriak. Mati. Sekte Iblis Tianyu adalah yang paling suci. Roh jahat membubung ke langit dan mencengkeram Luming dengan satu cakar. Cakar yang mengerikan itu bahkan lebih besar dari gunung. Jangan jelaskan bahwa orang suci, bahkan orang suci agung, yang kuat dan lengkap, akan direbut oleh cakar ini. Tapi Luming tidak berubah, masih acuh tak acuh, melangkah keluar, suara dingin keluar, kematian adalah kamu. Tombak reinkarnasi menjadi besar dan terpotong. Cakar yang dibentuk oleh orang bijak tertinggi dari Sekte Iblis Tianyu langsung dipotong. Tombak reinkarnasi terus memotong menuju santo tertinggi Sekte Iblis Tianyu. Bagaimana mungkin? Murid santo tertinggi dari Sekte Iblis Tianyu membesar dengan tajam. Dia menemukan bahwa dia benar-benar dikunci oleh tombak reinkarnasi. Sepertinya ada kekuatan reinkarnasi, yang membuatnya tidak bisa mengelak. Dia hanya memiliki koneksi yang sulit. Dengan raungan, dia menepuk kedua telapak tangannya secara berurutan. Dalam sekejap, ratusan telapak tangan ditembakkan, dan ratusan telapak tangan itu menyatu membentuk cetakan tangan ajaib yang besar, yang meledak ke tombak reinkarnasi. Namun, semuanya sia-sia. Tombak reinkarnasi dipotong, dan sidik jari besar dari jalan jahat runtuh. Tombak reinkarnasi dipotong di tubuh suci Sekte Iblis Tianyu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yang paling suci mengeluarkan seruan nyaring, yang menyebar ke seluruh alam semesta iblis. Kemudian, Luming membaginya menjadi 2 bagian dan memusnahkan jiwanya. Yang suci, kematian. Bab 1729 Subscribe Penatua. Adegan ini dilihat oleh orang lain di tempat kejadian, dan hati semua orang bergetar, terutama Sekte Iblis Tianyu dan orang-orang di sisi keinginan untuk meracuni sekte hampir mati ketakutan. Yang suci langsung dibunuh oleh Luming dan tombak. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Sial, bagaimana binatang kecil ini bisa mengendalikan kekuatan yang begitu mengerikan? Sekte Iblis penguasa Tianyu paling terkejut. Dia terus berteriak di dalam hatinya, dan wajahnya sangat terdistorsi. Hahaha, pembunuhan yang bagus. Kejahatan yang tersisa dari kultus roh jahat ditakdirkan untuk dihancurkan lagi. Tuan Lembah Yunkong tertawa, dan pedangnya seterang naga. Dia memaksa orang suci pemujaan roh jahat untuk mundur lagi dan lagi. Bagaimana mungkin? Wajah besar Raja Sihir Darah juga menjerit. Darah Iblis, sekarang bunuh kamu. Luming memegang tombak reinkarnasi dan membunuh Raja Sihir Darah. Tombak reinkarnasi dapat menebas siapapun di bawah level kekaisaran. Di masa kejayaan Raja Iblis Darah, meskipun dia adalah seorang kaisar yang kuat, sekarang hanya ada sisa jiwa yang tersisa, yang dapat dipotong tanpa kesalahan. Sialan, banyak sampah. Sekarang kita harus mengambilnya dulu. Darah Raja berubah menjadi raungan darah. Tidak baik. Wajah Luming berubah dan bergegas ke Xian Yanxing. Xiao Qing, bangun. Luming minum seperti guntur musim semi, tapi tidak ada gunanya. Xian Yanxing tidak bangun. Selain itu, tubuh Xian Yanxing diresapi dengan lapisan cahaya darah, tubuhnya sedikit bergetar, dan wajahnya menunjukkan warna kesakitan. Luming sangat cemas. Jelas, Raja Sihir Darah mengambil alih Xian Yanxing dan ingin menghancurkan kehendak spiritual Xian Yanxing dan menggantikannya. Luming tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Mengejanya.
Mata Luming menunjukkan warna tekad tertentu, lalu menginjak tanah, menjalankan aturan lari. Rune tak berujung muncul di tanah. Rune, bukan prasasti, lebih maju dari prasasti. Mereka dapat dikeluarkan hanya ketika mereka memahami kekuatan hukum. Arai besar menutupi Luming, dan kemudian duduk bersila. Alisnya bersinar, seorang penjahat muncul, yang merupakan jiwa Luming. Jiwa Luming bergegas ke alis Xian Yanxing, tetapi tidak masuk ke alis Xian Yanxing. Pada saat berikutnya, jiwa Luming muncul di daratan yang luas, yang merupakan pengetahuan Xian Yanxing tentang laut. Begitu Luming masuk, dia melihat Xian Yanxing. Saat ini, Xian Yanxing diselimuti kabut berdarah. Xiao Qing. Luming meraung dan bergegas mendekat. Sosok Xian Yanxing bukanlah bahwa Xian Yanxing adalah jiwa. Xian Yanxing tidak menghancurkan orang suci dan tidak memadatkan jiwa. Itu adalah kehendak spiritual Xian Yanxing. Kehendak spiritual seseorang dapat memproyeksikan tubuhnya di lautan pengetahuannya sendiri, sama seperti Luming telah mampu memproyeksikan tubuhnya dalam pengetahuan lautnya sendiri jauh sebelumnya, tetapi jiwanya tidak mungkin memasuki pengetahuan laut orang lain seperti Luming. Kehendak spiritual, begitu menembus tanah suci, akan memadatkan jiwa. Jika Raja Sihir Darah memurnikan kehendak spiritual Xian Yanxing akan menghilang di dunia. Luming. Xian Yanxing berseru, tidak menyangka Luming akan datang ke zihainya. Iblis darah, matilah aku. Luming Hua, sebagai sinar cahaya, bergegas ke Raja Darah Iblis Dharma, membelah telapak tangannya, dan hukum kekacauan beroperasi, memotong jiwa Raja Darah Iblis Dharma. Hukum dikuasai setelah dipahami, meminjam hukum antara langit dan bumi, bukan energinya sendiri. Oleh karena itu, jiwa juga dapat menggunakan hukum. Nak, kamu ingin mati. Iblis Darah Fawang minum dingin, memadatkan tipe dewasa, berbentuk wanita tua, mengulurkan cakar kering, ke arah Luming untuk digenggam. Menyentuh. Telapak tangan Luming terbelah di kaki Iblis Darah, dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengerikan masuk, seolah ingin merobek lengan Luming. Tubuh Luming mundur dengan kecepatan tinggi, dan hukum kekacauan terus beredar, yang menghancurkan kekuatan ini. Meskipun Raja Darah Iblis Dharma hanyalah sisa jiwa, bagaimanapun, di masa kejayaannya, itu adalah keberadaan tingkat kekaisaran, dan detailnya terlalu kuat untuk dikalahkan oleh Luming. Bahkan jika kekuatan jiwa Luming setara dengan tingkat orang bijak, itu tidak berguna. Nak, kamu tidak bisa menyelamatkan gadis ini hari ini, bahkan kamu akan tinggal di sini. Iblis Darah Fawang mencibir, dan tubuhnya melayang ke arah Luming. Cakar keringnya terus mencengkeram Luming. Formula pedang ajaib. Pikiran Luming bergerak dan menjalankan formula pedang ajaib. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang, dan jiwanya menebas Raja Iblis Darah. Sayang sekali jiwamu sangat lemah. Iblis Darah Fawang mencibir, dan mencengkeram pedang pertarungan jiwa Luming dengan cakarnya, dan membuat suara emas dan besi saling memukul. Pedang pertempuran jiwa yang diubah oleh Luming dihancurkan. Sua. Jiwa Battle Sword diubah menjadi penampilan Luming lagi. Sosok Luming berkedip dan muncul di sebelah Xian Yanxing. Xiao Qing, kamu baik-baik saja. Luming menatap Xian Yanxing dengan cemas. Aku baik-baik saja, Luming. Kenapa kamu di sini? Pergi, keluar dari sini. Xian Yanxing berkata dengan cemas. Gadis bodoh, kata-kata bodoh apa yang kamu katakan? Kamu dalam bahaya. Bagaimana aku bisa pergi dan melarikan diri sendirian? Aku ingin mati hari ini dan mati bersama. Luming Dao penuh kelembutan. Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan dan membuatkanmu sepasang bebek Mandarin dengan nasib yang sama. Pangeran Iblis Darah mencibir dan membunuh mereka. Dia mencengkeram mereka dengan cakarnya. Ini lautku. Keluar dari sini. Xian Yanxing minum, semangatnya akan bersinar. Ada gelombang yang mengerikan, menuju darah Iblis Dharma makin menyebar. Raja sihir jahat memiliki pandangan yang bermartabat di matanya, dan cakarnya terus mengejar, memecahkan gelombang yang tak terlihat. Tidak mudah merebut rumah itu. Seperti yang dikatakan Xian Yanxing, ini adalah lautan pengetahuannya. Dalam pengetahuannya tentang laut, Xian Yanxing sendiri dapat memainkan kekuatan yang mengerikan, melemahkan jiwa dunia luar. Oleh karena itu, di hadapan Raja Iblis Darah, dia selalu ingin melahap dan memurnikan lebih banyak jiwa dan memperkuat jiwanya sendiri, dan kemudian dia mulai mengambil Xian Yanxing. Tapi sekarang, dia terpaksa mengambil alih terlebih dahulu. Membunuh. Luming terus menggunakan formula pedang ajaib untuk menjelma pedang ilahi, bekerja sama dengan Xian Yanxing untuk melawan Raja Iblis Darah. Saat ini, perang di luar menjadi semakin sengit. Sejumlah besar yang kuat, selamanya jatuh di sini, gunung sihir berwarna merah darah. Sekte Iblis Penguasa Tianyu, melihat jiwa Luming memasuki tubuh Xian Yanxing, mengungkapkan ketidaksabarannya. Kamu, pergi dan bunuh Luming, cepat. Sekte Iblis Penguasa Tianyu banyak minum. Tiba-tiba, ada beberapa orang suci dan orang kuat, menuju Luming untuk membunuh dan pergi. Mencari kematian.
Dengan teriakan panjang, cahaya pedang menembus langit, dan tiba-tiba dua orang suci terbunuh. Dengan kilatan cahaya pedang, penguasa lembah Yunlong muncul di samping Luming, memegang pedang untuk memblokir di sana. Bunuh, kita harus membunuh Luming, biarkan Fawang berhasil merebut rumah itu. Tuan Sekte Iblis Tianyu berteriak. Semua ini terkait dengan masa depannya. Jika Raja Dharma Iblis Darah berhasil, dia diharapkan menjadi kaisar di masa depan, dan tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh Luming. Penguasa Sekte Iblis Tianyu melawan lawannya dengan sekuat tenaga dan bergegas ke penguasa lembah Yunlong. Pada saat yang sama, dua orang suci lainnya juga bergegas menuju penguasa lembah Yunlong. Saat ini, ada dua orang suci lagi di pihak kultus roh jahat. Sekarang, jumlah orang suci di pihak kultus roh jahat telah mengambil keuntungan. Bab 1730 Subscribe Penatua. Sekte roh jahat, bersama dengan Sekte Iblis Tianyu, Sekte Racun Hasrat, dan Menara Iblis Darah, telah mencapai 11. Tapi Master Lembah Naga Awan, mereka awalnya datang ke 5 orang, ditambah Sekte Dewa Surgawi, Sekte Bulan Jahat, Sekte Pedang Jiu Xiao yang paling suci, semuanya, 9 orang. Namun, 2 orang terluka parah akibat serangan diam-diam, jadi situasinya tidak baik untuk penguasa lembah Yunlong. Cloud Dragon muncul 9 kali. Penguasa lembah Yunlong terus menebas pedangnya, dan cahaya pedang berubah menjadi 9 naga awan yang terbang keluar, menghalangi beberapa yang paling suci di udara. Tetapi beberapa orang suci berjuang keras dan mengalahkan Yunlong satu demi satu. Meskipun penguasa lembah Yunlong kuat, bagaimanapun juga hanya ada satu orang, jadi sulit untuk menghentikan beberapa orang untuk bergandengan tangan. Membunuh. Membunuh. Beberapa yang paling suci minum, memanipulasi aturan, dan mengoperasikan kekuatan sihir mereka untuk membentuk serangan yang mengerikan dan kekuatan serangan terhadap penguasa lembah Yunlong. Di antara mereka, ada juga beberapa orang dengan kekuatan tempur yang mengerikan, yang tidak kalah dengan penguasa lembah Yunlong. Mengaum. Nyanyian naga, leluhur naga es dengan arus dingin yang mengerikan bergegas ke, gerakan akan menjadi pukulan suci yang terbang keluar, hampir es saling menyegel. Pergilah. Naga es meraung, dan cakar naga dicabut berturut-turut. 2 orang suci lainnya dipaksa mundur oleh naga es. Nenek moyang naga es dan penguasa lembah Yunlong berdiri bersama untuk menjaga Luming dan si Yanxing. Lari untuk itu. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu berteriak. Setidaknya ada 5 orang suci yang membunuh Luming. Namun, penguasa lembah Yunlong dan leluhur naga es tidak mencari layanan jasa, tetapi tidak mencari kesalahan. Mereka sangat waspada terhadap kematian. Sisi lain tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Dalam pengetahuan si Yanxing tentang laut, perang telah memasuki titik panas. Bagaimanapun, leluhur iblis darah adalah yang kuat di tingkat kekaisaran. Bahkan jika sisa jiwa yang tersisa, mereka masih sangat menakutkan. Luming dan si Yanxing tidak lagi tak terkalahkan. Mereka berubah menjadi sekelompok lampu darah dan dikelilingi oleh mereka. Dalam cahaya darah, ada kekuatan hukum. Dia ingin menyempurnakan Luming dan si Yanxing bersama. Hei, kamu dikutuk sampai akhir, terimalah takdirmu. Iblis darah Fawang tertawa terbahak-bahak, dan kabut darah memenuhi udara. Luming merasakan sakit yang merobek dari jiwanya, sementara jiwa dan tekad si Yanxing bergetar dan sepertinya tidak mampu menahannya. Xiao Qing. Luming tidak mau, dan jiwanya berubah menjadi pedang, dan terus-menerus menembus kabut darah di sekelilingnya. Sayangnya, dengan perang, kekuatan jiwa Luming semakin lemah, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Raja Iblis Darah. Berjuang, ini adalah kesempatan terakhirmu. Raja Iblis Darah tertawa. Dia tampaknya sangat menikmati melihat Luming dan perjuangan mereka. Pada saat ini, tulang belakang daging Luming memancarkan darah. Kemudian, darah dari prasasti penjara Zen muncul. Sua, monumen penjara Zen darah langsung ke alis si Yanxing, datang ke lautan pengetahuan si Yanxing. Bersenandung. Begitu dia tiba di lautan pengetahuan si Yanxing, prasasti penjara berubah dengan cepat, seperti gunung. Di bagian bawah, kata monumen penjara, bahkan lebih bersinar dan ditekan ke arah Raja Sihir Darah. Prasasti penjara, bagaimana bisa? Iblis darah itu berteriak. Ledakan. Ketika prasasti itu ditekan, iblis darah Fawang menjerit, dan kabut darah berguling, membentuk tubuh wanita tua dengan rasa kaget dan ngeri di wajahnya. Bersenandung. Prasasti penjara semakin besar dan besar. Kedua kata itu tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, dan mereka ditekan lagi terhadap Raja Sihir Darah. Iblis darah Fawang berteriak dan dengan cepat mundur, tetapi itu tidak berguna. Dia sepertinya dikunci oleh tablet penjara dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan. Kali ini, tubuh iblis darah Fawang meledak, dan sekelompok kekuatan jiwa dihancurkan oleh kekuatan tablet penjara. Ketika Raja Darah Iblis Dharma berkumpul lagi, tubuhnya menyusut menjadi lingkaran besar dan tampak tertekan.
Tapi prasasti penjara jelas tidak membiarkannya pergi dan menekannya lagi. Iblis darah Raja Dharma berteriak ngeri. Dia akan menjadi gila. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tablet penjara akan muncul di sini. Prasasti penjara adalah musuh bebuyutan keluarganya. Ledakan. Kali ini, Raja Darah Iblis Dharma bahkan lebih sengsara. Wujudnya langsung hancur, dan sulit untuk menggumpal dan membentuk. Pada saat ini, kesadaran Xian Yanxing akan laut, tiba-tiba muncul kristal hitam, memancarkan kekuatan yang mengerikan untuk melahap hantu Raja Iblis Darah. Itu adalah jantung duniaku. Xian Yanxing berbicara. Luming melihat-lihat, lalu mengontrol tablet penjara dan terbang kembali ke kepala Luming. Oh tidak. Raja Iblis Darah berteriak terus-menerus. Sepertinya dia ketakutan, tetapi masih ada sekelompok energi jiwa yang diserap oleh jantung dunia. Luming menyadari bahwa jantung dunia saat ini diperoleh dari inti Sengsu di tanah Sengsu. Sebelumnya, dia mengira itu adalah hati yang suci. Sekarang tampaknya itu adalah jantung dunia yang ditinggalkan oleh seorang kaisar yang kuat. Energi jiwa Raja Iblis Darah terus-menerus ditelan oleh jantung dunia. Akhirnya, hanya ada bayangan hitam, yang terus berputar dan meronta-ronta. Itu. Pada saat ini, Luming terkejut. Karena bayangan hitam terakhir sama sekali tidak terlihat seperti ras manusia. Meski sudah dewasa, sangat aneh, seolah-olah itu adalah bayangan. Selain itu, ia memiliki mata di tengah alisnya. Ada 3 mata. Luming memikirkan keluarga bermata 3, dan makhluk teror besar yang bertarung dengan Titan Longikon ketika dia bertemu Titan Longikon, yang juga bermata 3. Apa hubungannya? Apakah bayangan ini adalah tubuh Iblis Darah? Bersenandung. Pada saat ini, prasasti penjara tidak berada di bawah kendali Luming. Itu melepaskan diri dari tubuh Luming dan terbang langsung untuk menekan bayangan. Tidak. Bayangan hitam menjerit ngeri, tetapi di bawah prasasti penjara, bayangan itu meledak dan kemudian menghilang. Jiwa yang tersisa dari Raja Darah Iblis Dharma akhirnya dibunuh oleh prasasti penjara kota. Luming Chan menghela nafas. Diam, Luming. Pada saat ini, Xian Yanxing berkata bahwa jantung dunia sepertinya menyerap energi jiwa Raja Dharma Iblis Darah dan mengalami perubahan. Bagus, kamu diam, aku melindungi Dharma untukmu. Lu Mingdao. Xian Yanxing mengangguk. Pada hari berikutnya, kehendak spiritualnya menghilang di sini, sementara Luming, dengan tablet penjaranya, meninggalkan kesadaran Xian Yanxing dan kembali ke tubuhnya. Begitu dia kembali ke tubuhnya, Luming mendengar raungan sengit tidak jauh dari sana. Memutar kepalanya, dia melihat penguasa lembah naga awan dan leluhur naga es, bertarung melawan 5 orang suci. Di bawah upaya bersama dari 5 orang suci, dan di antara mereka ada juga orang-orang kuat yang mengerikan. Penguasa lembah Yunlong dan leluhur naga es melawan, tetapi mereka tetap tidak mundur dan memblokir dengan kuat di depan. Membunuh. Minuman Luming, memegang tombak reinkarnasi, melangkah keluar. Luming, apakah kamu berhasil? Tanya leluhur naga es. Berhasil, Iblis Darah telah dihancurkan. Dalam hatiku, aku mendengar banyak suara. Mustahil. Penguasa sekte Iblis Tianyu berteriak seperti orang gila. Begitu Raja Iblis Darah meninggal, kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia. Wajahnya bengkok. Bab 1731 Subscribe Penatua. Tidak ada yang mustahil, bunuh. Luming minum, memegang tombak di kedua tangan, dan memotong ke depan. Serangan ini ditujukan pada orang suci yang sangat kuat, yang tidak kalah kuatnya dengan penguasa lembah Yunlong. Untuk membunuh, bunuh yang terkuat. Tombak reinkarnasi, seperti tombak para dewa, ditebang dan tidak dapat dihentikan atau dilawan. Puff. Yang suci mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya berada di bawah tombak reinkarnasi, dan tidak ada yang tersisa. 4 orang suci lainnya terkejut. Mereka tidak berani tinggal, mereka mundur dengan liar karena takut dibunuh oleh Luming. Ada sedikit rasa kasihan di mata Luming. Energi itu, hilang. Ada 2 sumber energi dalam tombak reinkarnasi. Satu energi meledak sebelumnya, yang telah habis, terutama untuk membunuh yang suci. Konsumsi energi sangat cepat. Sekarang, masih ada 1 energi tersisa di samsara tombak. Tetapi pihak lain masih memiliki 10 orang suci, bahkan jika ledakan energi terakhir, tidak mungkin untuk meninggalkan semuanya. Membunuh. Luming hanya ragu sejenak, lalu mengambil tombak reinkarnasi dan melangkah maju. Dia tidak mengeluarkan energi itu, yang seharusnya digunakan pada saat kritis. Tetapi yang lain tidak tahu bahwa Luming tidak memiliki energi. Melihat Luming selangkah demi selangkah, dia ketakutan dan mundur. Hahaha, bunuh. Nenek moyang naga es tertawa. Dia dan penguasa lembah Yunlong mengikuti Luming dan bergegas maju. Kemanapun mereka lewat, orang-orang dari sekte roh jahat, terlepas dari pencapaian mereka, semuanya mundur dengan gila-gilaan. Teror Luming Tai adalah tombaknya dipotong. Tidak peduli apa prestasinya, dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Bahkan yang paling suci pun sama.
Dia benar-benar tak terkalahkan. Siapapun yang naik akan mati. Setelah itu, Lu Ming melangkah menuju pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu tiba-tiba menjadi pucat dan pecah. Dia mendorong lawannya dengan sekuat tenaga dan juga mundur dengan gila-gilaan. Kenapa kamu berhenti? Bukankah kamu ingin membunuhku? Lu Ming mencibir dan menatap pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Sekte Iblis penguasa Tianyu memiliki tatapan dingin di matanya. Dia ingin mencabik-cabik Lu Ming, tapi dia masih tidak berani bertarung. Dia takut Lu Mingyiji akan memotongnya. Pertemuan. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu meraung, dan orang-orang kuat dari kultus roh jahat mulai berkumpul bersama. Sebanyak 10 yang paling kuat, berdiri di depan, konvergensi nafas, bumi bergetar. Tapi Lu Ming, memegang tombak samsara, melangkah lurus ke depan. Sisi lain terkejut dan mundur. Satu orang, satu tombak, memaksa 10 orang suci teratas, dan banyak orang kuat lainnya mundur. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak akan pernah melupakannya. Lu Ming, kamu hanya mengandalkan hal-hal asing. Kamu bisa mengalahkanmu sampai mati dengan tamparan dari kemampuanmu yang sebenarnya. Sekte Iblis penguasa Tianyu suram dan dingin. Hahaha, mengandalkan hal-hal asing. Konyol, sudah berapa tahun kamu berlatih? Berapa umurmu? Jika kamu seusiaku, aku bisa meledakkanmu sampai mati dalam satu tarikan napas. Lu Ming tertawa mencemooh. Sekte Iblis penguasa Tianyu terlihat jelek, tetapi sulit untuk membantahnya. Kamu akan mati cepat atau lambat jika kamu menghentikan kultus roh jahat. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan kultus roh jahat. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, penguasa Sekte Iblis Tianyu dan yang lainnya perlahan mundur. Wanita tua, apakah kamu tidak menginginkan muridmu? Lu Ming mengeluarkan moyang dan berkata, aku lupa memberitahumu. Aku memang mencari jiwa moyang, tapi setelah itu, jiwanya dihancurkan oleh kekuatan terlarang. Sekarang, dia menjadi idiot. Apa? Kamu berani menipuku. Tuan Sekte Iblis Tianyu menjerit, dan wajahnya terdistorsi. Dia tahu bahwa Lu Ming telah menipunya. Lu Ming mengatakan sebelumnya bahwa mencari jiwa moyang di depan umum dan menampilkan layar adalah sepenuhnya salah. Dia menipu dia, dan tujuannya adalah untuk menipu dia. Jika tidak, dia bisa menggunakan kekuatan Tian Shenzong dan sekte lain untuk menghancurkan lembah naga terlebih dahulu, kemudian kastil iblis, sekolah pedang hidup dan mati, dan akhirnya memasang jebakan untuk menyerang Tian Shenzong dan sekte lainnya. Dengan cara ini, Changzu akan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Selain itu, Raja Dharma Iblis Darah juga dapat merebut rumah dengan sukses, dan semuanya akan sempurna. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Oleh karena itu, Lu Ming mengubah segalanya terlebih dahulu. Pada saat ini, wajah Sekte Iblis penguasa Tianyu dipelintir seperti iblis. Pergi. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu meraung, berbalik dan pergi. Yang lain dari kultus roh jahat mundur dan menghilang di sini. Penguasa lembah Yunlong dan yang lainnya tidak mengejar. Kekuatan mereka sudah dalam posisi lemah. Bahkan jika mereka mengejar, mereka tidak bisa meninggalkan pihak lain. Pada saat ini, penguasa lembah Yunlong dan yang lainnya memandang pemimpin Sekte Dewa dengan tatapan buruk. Kepala Sekte Dewa Surgawi mengubah wajahnya, dan tubuhnya berkelebat. Dia mundur ke kejauhan dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang hal pertama yang harus kita tangani adalah kultus roh jahat. Jika kita bertarung satu sama lain, kita hanya akan membiarkan kultus roh jahat mendominasi. Haha, apa terburu-buru? Kami tidak mengatakan kami akan membunuhmu. Tuan Lembah Yunlong mencibir. Kemudian penguasa lembah Yunlong melihat sekeliling dan berkata, hadirin sekalian, mari kita kembali dan memberitahu sekte lain di Changzu untuk bersatu untuk menemukan sarang kultus roh jahat dan memusnahkan kultus roh jahat dalam satu gerakan. Aku sungguh-sungguh. Jalan utama kastil iblis, dengan mata besar, menyapu sekte pedang Jiu Xiao dan orang kuat dari sekte bulan jahat, dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Membasmi kultus roh jahat adalah prioritas utama, dan aku memiliki niat yang sama. Sekte pedang Jiu Xiao adalah sekolah utama. Kemudian, pemimpin sekte bulan jahat menganggukkan kepalanya. Akhirnya, mata semua orang tertuju pada Tuhan Patriark. Jika kita menghapus kultus roh jahat, sekte dewa surgawi kita akan bertarung secara alami. Sekte dewa adalah jalan utama. Nah, itu keputusannya. Guru Lembah Yunlong dan yang lainnya mengangguk. Selamat tinggal. Sekte penguasa dewa surgawi selesai dan pergi dari sini bersama orang-orang yang tersisa. Dalam perang ini, Tian Shenzong menderita kerugian besar, dan salah satu guru paling suci meninggal. Master tingkat lain juga menderita kerugian besar, dan kekuatan mereka sangat rusak. Zhao Xiong dan Xiao Xi kalah sedikit, tapi tidak ada level yang bagus. Selamat tinggal, Tuan dan Nyonya, dan berkumpul lagi di masa depan. Pemimpin klan pedang Jiu Xiao dan murid-muridnya pergi dari sini.
Lalu, begitu pula Sekte Bulan Jahat. Untuk sesaat, Sekte Iblis Surga Besar, selain mayat di seluruh tanah, hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa, Luming. Luming kembali ke Xian Yanxing. Saat ini, Xian Yanxing masih duduk bersila, namun ada rasa jahat di tubuhnya. Gadis kecil ini akan menghancurkan orang suci. Nenek moyang naga es muncul di samping Luming. Luming mengangguk. Kalian, kembalilah ke sekte kalian dulu, bersatu dengan klan lain di Changzhou dan serahkan untuk memusnahkan kultus roh jahat. Luming dan aku akan tinggal di sini dan menunggu gadis itu menerobos. Nenek moyang naga es memperlakukan pemimpin lembah naga es dan pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Orang-orang mengangguk. Akhirnya, pemimpin lembah naga awan juga tinggal, sementara pemimpin sekte pedang hidup dan mati, penguasa kastil iblis, dan pemimpin lembah naga es pergi, kembali ke sekte masing-masing dan mulai dikerahkan untuk memusnahkan kultus roh jahat. Bab 1732. Setengah bulan kemudian, Xian Yanxing akhirnya berhasil menembus alam bela diri Sein. Belakangan, Luming, Xian Yanxing, leluhur naga es dan penguasa lembah Yunlong, kembali ke lembah Dewa Naga. Begitu dia kembali ke lembah Longshan, Luming mendengar banyak berita. Dalam setengah bulan terakhir, pertempuran pertama Sekte Iblis Tianyu telah menyebar ke seluruh Changzhou, dan dunia terkejut. Kemudian, lembah Dewa Naga, Sekolah Pedang Hidup dan Mati, Kastil Iblis dan sekte lainnya berkumpul bersama di Changzhou untuk memusnahkan kultus roh jahat. Untuk sementara, para responden berkumpul. Tian Shenzong, Jiu Xiao Jianzong dan Si Yezong berturut-turut menanggapi dan bergabung dengan tentara aliansi untuk menyerang kultus roh jahat. Kemudian, Aula Tianwang yang sebelumnya netral, Aula Linglong, dan keluarga Yuan yang rusak juga bergabung dengan aliansi tersebut. Pada titik ini, 9 sekte teratas Changzhou bergandengan tangan, bersama dengan kekuatan kecil dan menengah lainnya, dengan kekuatan yang sangat besar. Selama periode waktu ini, berbagai sekte terus-menerus mengirim orang kuat untuk menyelidiki tempat persembunyian kultus roh jahat, dan bersiap untuk memusnahkan mereka dengan satu pukulan. Dalam setengah bulan terakhir, kami akhirnya menemukan tempat persembunyian kultus roh jahat. Itu di tempat sepi di utara Changzhou. Untuk sementara, orang-orang kuat dari berbagai sekte besar di Changzhou berkumpul di utara. Jiu Xiao Jianzong berada di utara, dan kekuatan besar bergabung di luar gerbang gunung Jiu Xiao Jianzong. Lembah Dewa Naga, nenek moyang naga es, dipimpin oleh penguasa lembah Yunlong, memimpin sejumlah besar orang kuat untuk bertarung, sementara penguasa lembah naga es menjaga lembah Dewa Naga. Luming dan Xian Yanxing juga berangkat bersama tentara dan bergabung dalam perang salib. Di lembah Yunlong, kakak bela diri kedua Long Yuanshan tinggal di kota. Hati Tianhammer dan Suening lemah dalam kultivasi, jadi mereka tidak membawanya. Kakak laki-laki keempat yang Tianzong dan Luming semuanya adalah orang suci, jadi mereka pergi berperang bersama. Setelah beberapa hari, mereka datang ke sekolah pedang Jiu Xiao. Saat ini, selain sekte pedang Jiu Xiao, ada banyak orang yang berkumpul. Mereka semua adalah master dari berbagai sekte besar. Yang terlemah semuanya adalah Kaisar Wu tingkat tinggi. Perlu disebutkan bahwa gelembung tersebut tampaknya telah menutup beberapa hari yang lalu, berubah menjadi kumpulan cahaya putih, menutupi dirinya seperti kepompong. Luming tahu bahwa gelembung itu akan pecah. Luming juga diam-diam senang. Jika gelembung menghancurkan orang suci, dengan aturan ruang dan waktu, kekuatannya akan lebih menakjubkan. Selain sekte pedang Jiu Xiao, semakin banyak orang datang ke Changzhou. Beberapa hari kemudian, ke-9 sekte teratas tiba. Kali ini, masing-masing sekte teratas mengirim 2 orang suci. 9 sekte agama teratas menambahkan hingga 18 orang suci terbanyak. Selain itu, ada lebih banyak orang suci agung dan orang suci Ming yang kuat. Kekuatan yang begitu kuat dapat menyapu semua kekuatan sektarian di Changzhou. Selain itu, ada puluhan ribu orang setengah suci dan Kaisar Wu tingkat tinggi. Semuanya elit, mengumpulkan lebih dari setengah orang kuat Changzhou. Pergi. Pemimpin klan pedang Jiu Xiao minum banyak dan kemudian terbang ke utara. Klan pedang Jiu Xiao terletak di utara, dan paling akrab dengan lokasi geografis di sini, jadi biarkan klan pedang Jiu Xiao memimpin. Puluhan ribu orang kuat, perkasa, nafas yang mengerikan, melanda dunia. Luming ketakutan, sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak orang kuat berkumpul. Jika mereka bergandengan tangan, tidak akan ada yang menghentikan mereka kecuali tingkat kaisar. Segera, mereka terbang ke gunung yang luas, dan semakin jauh ke depan, medannya semakin tandus. Perlahan, ada kabut tebal di depan. Semuanya harus waspada. Yang paling suci dan kuat harus berdiri di luar untuk mencegah serangan diam-diam. Lurus ke depan, sekitar 1000 mil. Ada seseorang di depan. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Ledakan, ledakan. Nafas setiap orang terhembus, membuat postur defensif dan melihat ke depan. Di depan kami, ada banyak sosok.
Di depan, Master paling suci adalah Master Sekte Iblis Tianyu dan Master keinginan untuk meracuni. Terakhir kali mereka mundur, hanya ada 10 Maha Suci, tapi sekarang ada 2 lagi, dan ada 12. Orang suci paling banyak di sisi aliansi juga berkedip di depan. Orang-orang dari kedua belah pihak berhenti dan saling berhadapan. Tampaknya kultus roh jahat juga tahu bahwa mereka akan datang, dan telah mengumpulkan yang kuat untuk menunggu di sini. Kejahatan yang tersisa dari kultus roh jahat harus dihancurkan. Pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati acuh tak acuh. Dia memiliki warna hitam dan putih di tubuhnya, yang terus mengalir, yang merupakan gumpalan roh pedang. Haha, konyol, kultus roh jahat pada akhirnya akan menguasai Changzhou, dan bahkan menguasai wilayah yang lebih luas. Jika kita menjadi musuh dengan kultus roh jahat kita akan mati. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu berbicara dengan dingin. Matanya tertuju pada Lu Ming dan Xian Yanxing, menunjukkan warna ganas. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa hari ini, kami akan menghancurkan kultus roh jahat. Salah seorang paling suci dari Sekte Bulan Jahat melangkah keluar, ditutupi dengan lingkaran cahaya bulan yang gelap, tampak mengerikan. Dia diserang di Sekte Iblis Tianyu terakhir kali dan rusak parah. Periode waktu ini telah dipulihkan. Dia membenci Sekte Iblis Tianyu dan orang-orang yang ingin meracuninya. Saat ini, dia tidak bisa tidak mulai. Sentuh, menyentuh. Orang suci lainnya juga melangkah keluar, dan tanah terus berguncang. Hanya yang paling suci, Xiao Cheng, bunuh. Pada saat ini, minuman keras terdengar, bukan dari salah satu pihak lain, tetapi dari belakang semua orang pemujaan roh jahat, dan kemudian seorang pria parubaya berjubah ungu dan emas melangkah ke udara. Mengenakan mahkota giok, dia penuh martabat, seperti seorang kaisar di bumi. Di tangannya, dia memiliki pedang emas, seperti pedang kaisar. Setelah satu pedang dipotong, sebuah tenda pedang emas dipotong untuk orang kuat dari Sekte Bulan Jahat. Roh pedang tidak terbatas, menakutkan dan luar biasa, yang membuat banyak orang memiliki dorongan untuk beribadah dan tidak dapat memunculkan ide perlawanan. Kudus dan sempurna. Yang suci dari Sekte Bulan Jahat membuat raungan yang luar biasa dan mencoba menahannya. Cahaya bulan yang tak berujung naik dan ingin memblokirnya. Namun, semuanya tampak sia-sia. Cahaya pedang terputus, sinar bulan pecah, dan cahaya pedang yang mengerikan terpotong ke dalam tubuh suci Sekte Bulan Jahat. Tubuh suci Sekte Bulan Jahat kaku di sana, dan matanya lebar dan penuh kengerian. Lalu, ada noda darah di tengah alisnya, lalu tubuhnya terbelah dari tengah. Hati semua orang bergetar. Orang suci mati seperti ini dan dibunuh oleh pihak lain dengan pedang. Secara khusus, Master Lembah Yunlong dan orang suci lainnya serta orang-orang kuat membuat pupil mereka terbatas, menunjukkan warna yang luar biasa. Suci dan lengkap. Pria parubaya yang penuh semangat kaisar ini sebenarnya adalah pria kuat yang sempurna dan suci. Sisi lain, bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat? Changzhou tidak memiliki kekuatan yang sempurna, bahkan jika leluhur naga es, yang hidup bertahun-tahun tanpa akhir, belum mencapai kesempurnaan suci. Lu Ming, bagaimanapun, terkejut. Temperamen pihak lain, dia sangat akrab, biarkan dia berpikir tentang Kaisar Satu. Ya, temperamen pihak lain sebenarnya agak mirip dengan Kaisar Yi, serta Kaisar Xian yang pergi ke tanah Shen Huang. Klan Di, kamu adalah anggota Klan Di. Seseorang berteriak. Banyak orang terkejut. Keluarga Kaisar, bagaimanapun, adalah kekuatan kekaisaran di barat Laut Changzhou. Sepertinya kamu masih memiliki penglihatan. Mulut ringan parubaya yang bermartabat, tubuhnya memancarkan kecemerlangan kemasan, seperti seorang kaisar, menghadap rakyatnya. Bab 1733. Saudara-saudara Tao dari keluarga Di, mengapa mereka membunuh orang-orang dari Sekte Bulan Jahat? Tahukah kamu bahwa mereka adalah anggota kultus roh jahat? Pemimpin Sekte Bulan Jahat membuka mulutnya. Jantungnya meneteskan darah. Seorang suci terbunuh dan menderita kerugian besar. Sekte teratas, tidak banyak yang suci. Tentu saja aku tahu. Orang parubaya yang bermartabat berbicara dengan lemah. Jika kamu tahu, mengapa kamu ingin membantu para tiran? Pemimpin Sekte Bulan Jahat banyak minum. Membantu para tiran, konyol, keluarlah. Orang parubaya yang bermartabat berbicara dengan lemah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ke segala arah, datanglah nafas yang mengerikan, dan cahaya pedang emas membubung ke langit, mengganggu kabut yang kuat. Kemudian, sederet sosok, muncul di mata semua orang. Mengenakan jubah emas, mengenakan mahkota giok, penuh martabat, temperamen dan setengah baya, sangat mirip. Semua anggota Klan Di adalah anggota Klan Di, dan jumlahnya sangat banyak, puluhan ribu jumlahnya. Masing-masing memiliki bau yang tidak enak. Ming Seng, Da Seng, jumlah yang luar biasa, bahkan selusin yang paling kuat.
Tiga dari mereka memiliki nafas yang paling mengerikan, yang tidak kalah dengan bangsawan Parubaya, tetapi yang paling suci dan kuat sempurna. Selain Parubaya yang bermartabat, ada 4 orang kuat yang paling suci dan sempurna yang menjaga keempat sisi. Pada saat ini, orang kuat dari sekte utama menjadi pucat. Mereka dikelilingi. Keluargamu juga telah bergabung dengan pemujaan roh jahat. Seseorang berteriak. Ini tidak lebih dari kerja sama. Setengah baya yang bermartabat, mulut ringan. Hahaha, aku berkata bahwa kamu, kultus roh jahat, pada akhirnya akan memerintah Changsu. Sekte iblis penguasa Tianyu tertawa. Lu Ming dan yang lainnya telah tenggelam. Mereka mengerti bahwa mereka terjebak dalam jebakan, dan pihak lain sedang menunggu mereka datang. Tapi bagaimana mereka bisa meramalkan hal seperti itu? Bagaimana mereka bisa meramalkan bahwa seluruh keluarga kaisar benar-benar bergabung dengan kultus roh jahat dan mengirimkan kekuatan yang luar biasa, yang akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan? Jika kamu mengirim begitu banyak orang kuat ke Changsu, apakah kamu tidak takut Gunung Yundi akan memanfaatkannya? Tuan Lembah Yunlong membuka mulutnya dan mengerutkan kening. Hari ini, dalam kesulitan, kekuatan pihak lain jauh di atas mereka. Dalam Perang Dunia Pertama, mereka tidak memiliki harapan. Secara khusus, pihak lain memiliki 4 maha suci dan kuat yang sempurna. 4 penyempurnaan suci sudah cukup untuk menangani semuanya. Terlebih lagi, kita tidak tahu apakah ada yang kuat di rahasia pihak lain. Sepertinya kamu masih tidak mau menerimanya. Aku akan membiarkanmu mati. Setengah bulan yang lalu, Gunung Yundi dihancurkan oleh keluarga kaisar kita, dan Kaisar Yun dibunuh oleh Kaisar Wu dari keluarga kita. Cara Parubaya yang mulia. Apa? Gunung itu telah hancur. Kaisar Yun terbunuh. Bagaimana mungkin? Itu adalah Kaisar Agung. Seru banyak orang, menunjukkan penampilan yang luar biasa, sulit dipercaya. Changsu, Yunzu tempat Gunung Yundi berada, Dizu tempat keluarga berada, dan ketiga negara bagian tersebut saling terkait erat. Yunzu berada di barat Changsu, dan negara kaisar berada di barat laut Changsu. Selain itu, tidak ada pasukan kekaisaran lainnya. Karena Changsu, Dizu dan Yunzu sebenarnya terletak di tengah pegunungan Yunwu, yang medannya datar dan asli. Pegunungan Yunwu sangat luas dan tak terbatas. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang curam dan jahat dan banyak binatang buas. Dahulu kala, ketiga negara bagian ini dibuka oleh Kaisar Chang, Kaisar Awan dan Kaisar Wu dari keluarga kaisar, yang cocok untuk reproduksi dan kultivasi umat manusia. Selain pegunungan Yunwu, ada pasukan kekaisaran lainnya, tetapi mereka jauh dari 3 negara bagian. Di masa lalu, ketika kekuatan itu saling berhadapan, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sejak kecelakaan Kaisar Chang, kekuatan Changsu merosot tajam. Namun, Gunung Yundi dan keluarga kaisar saling menjaga dan saling berhadapan. Kelangsungan hidup Changsu di antara kedua kekuatan masih dapat mempertahankan stabilitas yang luar biasa. Gunung Yundi dan keluarga kaisar yang sama, tidak ada yang mau menyentuh Changsu, karena jika satu pihak mengirim pasukan untuk menyerang Changsu, pihak lain akan memanfaatkannya. Apalagi Kaisar Yun, Kaisar Wu dari garis keturunan yang sama, memiliki kekuatan yang hampir sama. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, Yundi terbunuh dan Gunung Yundi hancur. Dengan cara ini, keseimbangan benar-benar rusak, dan tidak ada yang bisa menghentikan keluarga kaisar. Itu pasti kultus roh jahat. Itu adalah Kaisar Agung dari kultus roh jahat. Hanya dengan membantu kaisar dari garis yang sama kita dapat membunuh Kaisar Yun. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah berakhir, tapi tidak bisa melawan kultus roh jahat. Banyak orang mendesah. Mereka tahu bahwa Gunung Yundi telah dihancurkan, dan orang-orang kuat dari klan kekaisaran datang dalam jumlah besar, dan mereka tidak memiliki kesempatan. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong ini? Bunuh saja mereka. Teriak penguasa sekte iblis surgawi. Tunggu sebentar. Saat ini, kedua sosok itu datang dari langit, mengenakan jubah hitam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, dan seorang lagi adalah seorang wanita tua kurus. Aku telah melihat 2 tetua. Tuan sekte iblis Tianyu, melihat 2 orang ini, wajahnya berubah dan dia memberi hormat dengan tergesa-gesa. Hati orang-orang tenggelam. Setiap sesepuh dari kultus roh jahat berdiri di puncak tanah suci. Ini sangat mengerikan. Sekarang ada 2 lagi. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Mereka tidak punya kesempatan. Setelah itu, lembah roh putih tua akan membantuku menangani urusan lagi. Hati banyak orang tergerak dan mata mereka berbinar. Jika ya, hanya ada satu cara untuk dibunuh. Tentu saja, setiap orang yang berlindung akan memberlakukan larangan pada jiwa atau rohmu. Selama kamu berani melawan, kamu akan dapat menghancurkan jiwamu dan mati. Suara lelaki tua berambut putih menjadi dingin. Banyak orang terlihat pucat. Jika jiwa atau roh Tuhan dilarang, mereka tidak akan memiliki kebebasan sama sekali.
Mereka akan mematuhi perintah dari pemujaan roh jahat. Yah, aku akan memberimu 3 menit untuk mempertimbangkan apakah menyerah atau tidak, menyerah, hidup, atau tidak menyerah, mati. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan. Banyak orang tampak jelek, mata mereka berbinar dan melihat sekeliling. Tapi di sekelilingnya, itu telah benar-benar dikepung. Ada terlalu banyak orang kuat di garis yang sama dari keluarga kaisar. Selain orang-orang asli dari pemujaan roh jahat, mereka tidak memiliki kesempatan. Perbedaannya terlalu banyak, tidak mungkin keluar dari pengepungan, tangan, hanya jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, suasana pemandangan menjadi semakin bermartabat. Segera, 3 menit akan berlalu. Aku rela menyerah. Aku rela menyerah. Sebuah suara terdengar, adalah Dewa Sang Patriark, dia yang pertama berbicara. Baiklah, jadilah orang bijak, maju ke depan, dan aku akan melarangmu di bawah jiwa atau rohmu Tuhan. Wanita tua kurus itu berbicara dengan suara kasar. Meskipun sekte penguasa Dewa Surgawi tidak mau, dia masih membawa yang kuat ke depan. Wanita tua kurus itu turun dan meletakkan tangannya di tengah alis kepala. Prasasti pada tidak masuk ke kepala alis kepala. Bab 1734. Wanita tua kurus dari sekte roh jahat melarang pemimpin sekte Dewa Surgawi, dan kemudian terus memberlakukan larangan terhadap orang lain dari sekte Dewa Surgawi. Kecepatan larangan kain lebih lambat bagi mereka yang berprestasi tinggi, dan sangat cepat bagi mereka yang berprestasi rendah. Di antara gelombang, ada orang yang dilarang. Mereka yang dilarang kain berdiri di belakang wanita tua kurus itu dengan jujur. Tuan, aku ingin bergegas keluar. Di tengah kerumunan, Luming dengan erat menggenggam tangan kecil Xian Yanxing dan mengirimkan suaranya ke penguasa lembah Yunlong. Jika dia tidak mau dikendalikan oleh kultus roh jahat dan menjadi boneka dari kultus roh jahat, hidup akan lebih buruk dari kematian, apalagi Xian Yanxing. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Xian Yanxing jatuh ke tangan kultus roh jahat lagi. Bagus. Tanpa diduga, penguasa lembah Yunlong mengangguk langsung dan mengirim pesan ke Luming, aku akan menghubungi orang lain dan bergandengan tangan. Tidak peduli apa, kalian anak muda, kalian harus mengirim mereka keluar, jika tidak, kita benar-benar tidak punya harapan. Luming sangat tersentuh. Tampaknya penguasa lembah Yunlong tidak berniat menangkapnya. Bahkan jika Luming tidak mengatakannya, penguasa lembah Yunlong akan mencoba untuk keluar. Tuan, hanya ada 2 energi di tombak yang aku dapatkan dari medan perang Baisu. Aku menggunakan terakhir kali di sekte iblis Tianyu, dan ada yang lain. Jika aku keluar dengan seluruh kekuatan aku bisa membunuh orang yang sempurna dengan 1 stroke. Luming berbicara kepada penguasa lembah Yunlong. Bagus. Mata Master Lembah Naga Awan berbinar, tetapi dia tidak terlalu percaya diri, karena ada penjaga kuat yang sempurna dan suci di masing-masing dari 4 sisi, ditambah 2 tetua sekte roh jahat. Bahkan jika dia bisa menyatukan sekelompok orang untuk bertarung bersama, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan. Tetapi jika Luming dapat membunuh orang kuat yang paling suci dan sempurna, mereka dapat menerobos dari arah itu, dan kemungkinan untuk keluar akan sangat meningkat. Aku akan menghubungi orang lain dulu. Jalan utama lembah Yunlong segera berkhotbah kepada leluhur naga es, yang tentu saja setuju. Kemudian, penguasa lembah Yunlong memberikan pesan kepada pemimpin sekolah pedang hidup dan mati, penguasa kastil iblis, dan penguasa Aula Tianwang. Sebagian besar orang setuju, tetapi orang-orang dari sekte bulan jahat dan keluarga Yuan yang hancur semuanya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak berani bertaruh. Ninger, sudah dibahas. Ketika saatnya tiba, kakekku dan aku akan membawamu dan Nianxing untuk menerobos bersama. Penguasa lembah Yunlong berbicara kepada Luming. Hanya aku dan Xiao Qing, di mana saudara senior dan murid lain dari lembah Dewa Naga. Luming kaget dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Semakin banyak orang yang aku bawa, semakin sedikit kesempatan untuk keluar. Jika aku mengambil mereka, aku hanya akan membunuh mereka. Aku akan membiarkan mereka menyerah dan pertama-tama beralih ke kultus roh jahat. Kamu dan Nianxing memiliki bakat terbaik. Hanya ketika kamu terburu-buru, kamu dapat memiliki harapan. Jika kamu telah mencapai prestasi besar di masa depan, kamu dapat kembali untuk menyelamatkan mereka. Jika kamu juga tertangkap, tidak ada harapan bagi orang lain. Jalan utama lembah Yunlong. Tetapi, Luming tidak tahan. Tidak perlu banyak bicara, Ninger. Ingat, kamu adalah harapan, dan pemimpin klan lainnya juga berpikir begitu. Mereka hanya akan membawa 1 atau 2 murid yang paling menonjol untuk menerobos. Hanya dengan mempertahankanmu, itulah harapan. Lembah Yunlong adalah jalan utama, dan kemudian berkhotbah kepada Yang Tianzong dan lainnya. Yang Tianzong dan tubuh orang lain bergetar, lalu mengangguk tanpa ragu. Adik laki-laki, aku bergantung padamu. Datang dan selamatkan aku nanti. Yang Tianzong tersenyum dan memberi Luming suara.
Lalu dia melangkah keluar dan berkata dengan suara nyaring, aku akan menyerah. Aku juga akan menyerah. Kakak laki-laki Luming lainnya, serta orang lain dari lembah Dewa Naga, keluar satu demi satu, berteriak minta menyerah. Pada saat ini, Luming mengepalkan tinjunya dan merasakan ujung hidungnya masam. Beberapa orang, mungkin benar-benar takut mati, menyerah, tetapi yang Tianzong beberapa orang, Luming tahu betul, pasti lebih baik mati daripada menyerah, tetapi pada saat ini, mereka tidak ragu untuk menyerah. Tujuan mereka adalah untuk meyakinkan Luming dan orang yang dapat melumpuhkan kultus roh jahat dan keluarga Di. Kakak bela diri, jika aku bergegas keluar, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu di masa depan. Kultus roh jahat dan keluarga Di akan menghilang dari Yuan dan Lu. Luming bersumpah dalam hatinya. Aku menyerah. Ada teriakan penyerahan konstan dari sekte lain. Benar saja, orang-orang dari sekte roh jahat menunjukkan kepuasan. Wanita tua kurus itu melambaikan tangannya dan melarang Yang Tianzong dan yang lainnya. Ming'er, ini saatnya. Suara penguasa lembah Yunlong berdering di telinga Luming. Menyentuh. Begitu Luming melangkah, tubuhnya bergegas menuju barat. Sua, sua, sua. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, penguasa lembah Yunlong, leluhur naga es, dan pemimpin sekte pedang hidup dan mati juga bergerak dan bergegas ke barat. Aku ingin melawan dan mati. Di barat, seorang pria kuat yang suci dan sempurna memberikan minuman tajam, dan pedang emas muncul di tangannya. Nafas teror pecah, dan cahaya pedang emas yang mengerikan ditebaskan ke arah Luming dan yang lainnya. Kekuatan serangan orang kuat yang paling suci dan sempurna benar-benar mengerikan. Itu menindas semua sisi dan menghancurkan semua rintangan. Tuan lembah Yunlong dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa keluar. Jika mereka dihentikan oleh pihak lain dan orang lain bereaksi, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Membunuh. Pada saat ini, Luming mengaum, tombak reinkarnasi muncul, dan tanpa ragu mengeluarkan energi terakhir di dalamnya. Tombak reinkarnasi berubah menjadi tombak perang raksasa, yang ditebang. Pedang emas lawan langsung dihancurkan oleh tombak. Halberd tidak berhenti, dan secepat listrik. Puff. Orang kuat yang paling suci dan sempurna dipotong menjadi dua langsung oleh tombak. Kekuatan mengerikan itu bahkan memotong jurang yang dalam di tanah. Pergi. Bunuh. Penguasa lembah Yunlong dan yang lainnya sangat bersemangat, dan keluar dengan sekuat tenaga untuk maju. Di depan mereka, masih ada beberapa yang paling kuat, dan mereka langsung dipukul mundur. Mereka tidak suka berkelahi, dan langsung keluar dari kerumunan dan terbang ke kejauhan. Sial, kejar, kejar. Penatua berambut putih dari kultus roh jahat meraung dan diusir lebih dulu. Selain itu, garis kaisar, ada dua yang paling suci dan kuat sempurna, bersama dengan beberapa yang paling suci, juga bergegas keluar, terbang ke Luming dan mereka. Kamu, kejar juga. Wanita tua kurus itu menatap pemimpin sekte dewa. Kepala sekte dewa surgawi mengubah wajahnya. Ayo. Wanita tua kurus itu minum banyak. Patriark dewa dan beberapa orang suci paling dilarang tidak punya pilihan selain mengejar Luming ke arah pelarian mereka. Penguasa lembah Yunlong menutupi Luming dengan kekuatan suci, dan leluhur naga es terbang ke depan bersama Xian Yanxing. Mata Luming menyapu, dan menemukan bahwa orang lain juga memilikinya. Pemimpin sekolah pedang hidup dan mati adalah seorang pemuda. Luming cukup akrab dengannya. Itu Luo Xiang. Ada orang bijak lain dari sekolah pedang hidup dan mati, yang juga membawa seorang pemuda. Selain itu, ada dua orang suci di kastil iblis, dua di aula Raja Surga dan dua di aula Linglong, masing-masing dengan satu orang. Ada 10 orang suci dengan 10 pemuda. Tidak diragukan lagi bahwa anak-anak muda ini adalah yang terbaik di klannya masing-masing. Hanya dengan mengirim mereka keluar, mereka dapat memiliki harapan. Jika kamu tidak bisa pergi, kamu tidak bisa pergi. Dari belakang, ada suara ketidakpedulian. Itu adalah sesepuh dari sekte roh jahat, pria tua dengan rambut putih. Bab 1735. Kecepatan lelaki tua berambut putih itu sangat luar biasa, seperti Jenderal Streamer, dekat dengan publik. Dia dikelilingi oleh sungai dan tampak seperti dewa. Hukum menjadi sungai, dan orang ini telah sepenuhnya menguasai hukum. Tuan lembah Yunlong meraung, dan wajahnya sangat jelek. Begitu juga orang lain. Sungai di sekitar tubuh lelaki tua berambut putih itu adalah sungai hukum. Tanah suci adalah untuk mempraktikkan hukum. Orang biasa hanya bisa mempraktikkan satu jenis hukum. Pemahaman konstan, praktek konstan, sampai akhir hukum ini benar-benar dikuasai. Tetapi jika ingin menguasai suatu hukum secara utuh dan memahami suatu hukum secara menyeluruh, itu terlalu sulit. Bahkan jika kita berlatih kepada yang paling suci dan sempurna, kita tidak dapat sepenuhnya memahami suatu hukum.
ketika kita sepenuhnya memahami suatu hukum, kita telah melampaui alam suci dan melangkah ke alam Kaisar Wu dengan setengah kaki. Ranah ini bisa disebut kuasi kaisar. Orang tua dengan rambut putih adalah seorang kaisar. Menjadi kaisar jauh lebih baik daripada yang paling suci dan lengkap. Kerumunan mengertakkan gigi, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan melakukan segala upaya untuk terbang ke depan. Wah! Wah! Di langit, seperti aliran cahaya, dalam sekejap, orang-orang terbang dari jarak puluhan ribu mil. Saat ini, jarak antara orang tua berambut putih dan mereka semakin dekat. Membunuh. Pria tua berambut putih itu memberikan minuman yang banyak dan melambaikan tangannya. Sungai hukum berubah menjadi palem besar, sebesar gunung. Itu meledak di kerumunan dengan kekuatan yang mengerikan, seolah meledakkan ruang. Bergandengan tangan. Tuan Lembah Yunlong dan orang lain meraung, menghalangi Lu Ming dan mereka di belakang. 10 orang suci bergandengan tangan dan melancarkan serangan terkuat. 10 serangan bertemu dan menuju tangan besar. Ledakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, 10 orang kuat, seperti penguasa Lembah Yunlong, memblokir tangan besar itu, tetapi tubuh mereka bergetar dan mundur satu persatu, memuntahkan darah dari mulut mereka. Satu gerakan, itu melukai 10 yang paling kuat, bumi bergetar. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Ini hanya saatnya kultus roh jahatku mempekerjakan orang. Menyerahlah dan aku tidak akan membunuhmu. Pria tua dengan rambut putih berbicara dengan dingin. Apa yang membuat mereka putus asa adalah, di belakang mereka, sederet sosok berkedip dan datang, dan orang kuat suci lainnya akan datang. Berikan padaku. Lu Ming, memegang tombak reinkarnasi, melangkah keluar, memegang pedang di kedua tangan, menghembuskan napas dan mengeluarkan suara. Tombak reinkarnasi sangat melukai pria tua berambut putih itu. Kali ini, Lu Ming akan bereinkarnasi menjadi tombak, sisa energinya, benar-benar meledak, tidak ada yang tersisa. Di tombak samsara, energi mengerikan mengubah wajah lelaki tua berambut putih itu. Mencacah. Orang tua itu meraung, dan sungai hukum berubah menjadi pedang raksasa yang menahan langit, dan memotongnya ke arah Lu Ming. Kapan? Tombak dan pedang bertemu di udara, dan mereka terpotong menjadi satu. Energi mengerikan itu meledak dan menyapu ke 4 sisi, menghancurkan semua sisi dan menghancurkan langit dan bumi. Pecahkan untukku. Lu Ming terbang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tombak reinkarnasi. Cahaya hitam meledak, perlahan menuju sisi lain di masa lalu. Menyentuh. Akhirnya, cahaya pedang dari sisi lain meledak. Pada tombak reinkarnasi, energi yang mengerikan dan tak tertandingi benar-benar membombardir lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu menjerit, dan tubuhnya terbang ratusan mil jauhnya. Dia memuntahkan darah dan napasnya sangat lemah. Namun, lelaki tua berambut putih itu tidak mati. Lu Ming menghela nafas bahwa pihak lain terlalu kuat. Dia adalah seorang kaisar semu. Tentu saja, jika semua energi dalam tombak reinkarnasi pecah, aku khawatir itu dapat membunuh calon kaisar. Sayangnya, energi terakhir ini, yang telah digunakan Lu Ming sebelumnya, membunuh yang paling suci dan kuat, menghasilkan energi yang tidak mencukupi. Tanpa membunuh lelaki tua berambut putih itu, dia hanya bisa rusak parah. Pada awalnya, Kaisar Reinkarnasi mengatakan bahwa jika energi tombak reinkarnasi pecah dengan seluruh kekuatannya, Kaisar Semu juga berada di bawah level Kaisar. Tentu saja, itu berarti ledakan energi yang lengkap. Lebih tua. Pada saat ini, orang kuat dari keluarga Di, pemimpin Sekte Dewa Langit, dan yang lainnya juga tiba. Mereka terkejut. Senjata apa yang ada di tangan Lu Ming? Itu terlalu mengerikan, bahkan Kaisar Zun bisa rusak parah. Sebelumnya, tombak membunuh orang suci tertinggi, yang mengejutkan mereka dan tidak berani maju untuk sementara waktu. Pergi. Saat ini, kekuatan suci penguasa Lembah Yunlong meliputi Lu Ming, dan orang-orang terus terbang ke depan. Jangan biarkan mereka kabur. Pria tua berambut putih itu meraung, lalu duduk di tempat dan mulai sembuh. Mengejar. Tuan dari keluarga Kaisar, Tuan dari Sekte Dewa Langit dan yang lainnya, terus mengejar Lu Ming. Setelah beberapa saat, itu sudah puluhan ribu mil kemudian. Lagi pula, penguasa Lembah Yunlong mengambil satu orang. Perlahan, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Jelas, mereka tidak berani. Kamu, pertama. Salah satu orang kuat yang paling suci dan sempurna dari keluarga Di memandang Patriark Dewa Surgawi dan yang lainnya. Mengapa kita harus melakukannya terlebih dahulu? Wajah tuannya sangat berubah. Jika tidak, kamu akan mati sekarang. Orang kuat dari garis Di tidak peduli. Kepala Sekte Dewa Surgawi jelek, tetapi mereka dikendalikan oleh kultus roh jahat. Mereka harus mematuhi perintah. Kalau tidak, mereka bisa dibunuh oleh pikiran pihak lain. Jika awannya kosong, Lu Ming, sebaiknya kamu meletakkan tanganmu di atasnya. Kultus roh jahat telah menimpamu, kamu tidak bisa melarikan diri. Sekte penguasa Dewa Surgawi membuka mulutnya.
Jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu harus lari. Jalan utama Lembah Yunlong. Keras kepala, bunuh. Kepala Sekte Dewa Surgawi, dengan wajah muram, mempersembahkan seorang prajurit suci dan membunuh mereka dari jarak jauh. Penguasa Lembah Yunlong memotong pedang dan menerbangkan para prajurit suci. Kemudian, beberapa orang suci lainnya, bersama dengan pemimpin Sekte Dewa, juga mempersembahkan korban kepada Luming dan menyerang mereka. Mereka takut dengan halberd milik Luming dan tidak berani mendekat. Tutup, serang dengan sekuat tenaga. Yang kuat dari Kaisar minum dingin. Pemimpin Sekte Dewa Surgawi, dengan wajah dingin, tiba-tiba mempercepat, memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya, dan membunuh Luming ke arah mereka. Pergilah. Tuan Lembah Yunlong memotong pedang dan menyerang pemimpin Tian Shenzong. Ledakan. Seorang lelaki kuat dari keluarga Kaisar terbang ke langit dan memotong dengan satu pedang. Cahaya pedang yang menakjubkan ditebang ke arah orang-orang. Mereka semua bergandengan tangan untuk memblokir cahaya pedang. Pembatasan apa yang harus dikenakan pada tombak bocah itu? Itu tidak bisa digunakan sekarang. Tiba-tiba, Sekte Penguasa Dewa Surgawi berteriak. Dia ingat bahwa sebelumnya di Sekte Iblis Tianyu, Luming juga berani dan tak terkalahkan pada awalnya, dan bahkan memotong beberapa orang suci. Tapi pada akhirnya, dia masih menyaksikan pemimpin Sekte Iblis Tianyu pergi tanpa mengejar. Jika halberd Luming dapat digunakan tanpa batas, mengapa dia tidak membunuh semua Master Sekte Iblis Tianyu? Dengan kemampuan yang adil, kita dapat merusak kekuatan seorang Kaisar Semu. Terlebih lagi, mereka menyerang mereka sekarang, dan mereka tidak harus menggunakannya. Jelas, ada beberapa batasan untuk menggunakannya. Wajah Luming berubah, tapi sepertinya terlihat. Orang kuat dari keluarga Di, dengan mata cerah, berkata, ayo pergi bersama. Tiba-tiba, kedua wali itu lengkap, dan ada lebih dari 10 wali. Mereka menyerang bersama, dan mereka menyapu ke arah Luming. Bab 1736. Tombak Luming ditunjukkan oleh pemimpin Sekte Tianshan. Kemungkinan tidak bisa digunakan. Orang-orang kuat dari keluarga Kaisar dan kultus roh jahat yang kuat mulai menyerang. Semua jenis serangan dicurahkan pada Luming dan tentara mereka. Master Lembah Yunlong dan yang lainnya hanya bisa melawan. Tetapi jumlah pihak lain lebih banyak, dan ada dua orang kuat yang suci dan sempurna. Mereka dikalahkan sama sekali, dan mereka dipukul mundur dan jatuh. Secara khusus, dua orang kuat yang paling suci dan sempurna terlalu kuat. Setelah lebih dari 10 gerakan, di antara 10 orang suci teratas, yang lemah telah terluka. Sampai sekarang, aku belum menggunakan tombak. Sepertinya tidak bisa digunakan. Sekte Penguasa Dewa Surgawi mengeluarkan suara, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Karena dia tidak bisa pergi, dan orang-orang Tian Shenzong tidak bisa pergi, dan dikendalikan oleh kultus roh jahat, dia tidak ingin penguasa Lembah Yunlong dan yang lainnya melarikan diri, terutama Luming. Setidaknya Luming dan yang lainnya harus diturunkan dan menjadi boneka kultus. Membunuh. Dua orang kuat yang paling suci dan sempurna lebih berani, memegang pedang kekaisaran. Pedang mereka sekuat kaisar. Puff. Salah satu orang kuat paling suci dari kastil iblis ditusuk oleh roh pedang dan terluka parah, dan hampir mati. Ledakan, ledakan. Yang lain juga terus bergegas membubarkan formasi pertahanan penguasa Lembah Yunlong dan lainnya. Mati untukku. Salah satu orang kuat yang paling suci dan sempurna minum, dan kemudian dia menatap orang kuat dari kastil iblis. Serangannya seperti gelombang pasang, dan pedang kaisar tiba-tiba terpotong dan menghancurkan segalanya. Kamu pergi. Orang kuat dari kastil iblis meraung dan mencoba menghentikannya, tapi sia-sia. Akhirnya, dia terpotong menjadi dua oleh pedang dan jatuh di sini. Nak, kamu berbakat, menyerah. Orang kuat dari keluarga Di, menatap pemuda kastil iblis Tianjiao yang dibawa oleh orang kuat dari kastil iblis, berkata dengan dingin. Aku menyerah. Kastil iblis tidak berdaya dan harus menyerah. Pada saat ini, terdengar raungan kemarahan dari yang lain. Salah satu orang paling suci di Aula Raja Surgawi ditembus melalui ladang obat mujarab oleh salah satu orang kuat kaisar yang paling suci dan sempurna, sehingga menghancurkan hati yang suci. Cahaya pedang dalam gulungan, yang paling suci, kuat, abu. Dalam sekejap mata, dua dari mereka meninggal. Kamu tidak bisa mengalahkan musuh, buruan. Pemimpin Lembah Yunlong meraung, dan 8 orang lainnya berjuang keras. Namun, kekuatan lawan terlalu kuat untuk menembus pengepungan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus berpisah dan membubarkan kekuatan satu sama lain, atau kita semua akan tertinggal. Nenek moyang naga es membuka mulutnya. Ya, 8 dari kita, 2 dari kita, menerobos satu sama lain. Apakah kita bisa keluar tergantung pada takdir kita? Pemimpin sekolah pedang hidup dan mati. Aku akan membuat jalanku. Nenek moyang naga es meraung dan berubah menjadi naga es besar. Ketika dia membuka mulutnya,
tanduk naga putih dan kristal terbang keluar. Tanduk naga, yang mengeluarkan kekuatan mengerikan. Mata leluhur naga es menunjukkan jejak warna yang enggan, dan kemudian meraung, meledak. Tanduk naga putih salju dan kristal meledak dengan keras, dan arus dingin yang mengerikan keluar. Yang suci kaisar langsung dibekukan oleh arus dingin dan berubah menjadi manusia es. Dan salah satu yang paling suci dan kuat sempurna, ditolak oleh arus dingin ini, ditutupi dengan lapisan kristal es. Pergi. Nenek moyang naga es meraung dan bergegas keluar. Yang lain mengikuti dan bergegas keluar dari pengepungan. Kemudian 8 wali dibagi menjadi 4 kelompok dan pergi ke 4 arah. Nenek moyang naga es dan penguasa lembah Yunlong mengambil Luming dan Xian Yanxing sebagai satu kelompok. 2 orang suci dari sekolah pedang hidup dan mati membawa Luo Xiang dan 2 lainnya Tian Jiao sebagai satu kelompok. Aula Linglong 2 yang kuat sebagai satu kelompok, dan Raja Kastil Iblis dan Aula Raja Surga sebagai satu kelompok. Kejar dan pisahkan. Pria perkasa mengaum paling suci dan sempurna. Luming itu tidak bisa membiarkannya pergi. Benar-benar bencana baginya untuk tumbuh dewasa. Sekte penguasa Dewa Surgawi menangis. Mengejar. Orang kuat yang paling suci dan sempurna secara pribadi memimpin orang ke Luming. Mereka mengejar mereka, sementara yang lain berpencar untuk mengejar kelompok orang lain. Yang paling suci dan kuat yang sempurna ada pada kita. Tuan Lembah Yunlong terlihat murung. Dengan kekuatan bertarung dari penguasa Lembah Yunlong dan leluhur naga es, jika mereka tidak diawasi oleh yang paling suci dan kuat sempurna, mereka pasti akan melarikan diri, tetapi sulit bagi mereka untuk memiliki yang kuat paling suci. Menatap mereka. Kecepatan kedua lalat itu jelas lebih cepat dari Lun Yanming. Tuan, leluhur, kita harus pergi secara terpisah. Saat ini, Luming membuka mulutnya. Target pihak lain jelas dia. Jika dia pergi secara terpisah, Xian Yanxing memiliki harapan besar untuk melarikan diri. Jika digabungkan, kemungkinan besar tidak ada yang bisa keluar. Luming, jangan berpisah, ayo pergi bersama. Xian Yanxing berkata, apakah dia tidak tahu apa yang dipikirkan Luming? Apa yang dikatakan Luming benar. Kita harus berpisah. Lao Zu, kamu bawa Yanxing untuk pergi. Aku akan membawa Luming. Seseorang bisa berjalan, seseorang bisa berjalan. Jalan utama Lembah Yunlong. Bagus. Nenek moyang naga es juga sangat menentukan dan langsung mengangguk. Luming. Xian Yanxing masih enggan. Ayo pergi. Luming meraung. Cakar naga lain ke arah naga. Kamu kejar naga es, 2 orang ini, berikan padaku. Yang paling suci dan kuat yang sempurna memerintahkan yang lain untuk mengejar leluhur naga es, sementara yang paling suci dan kuat yang sempurna terus mengejar Master Lembah Naga Awan dan Luming. Luming merasa lega. Dengan kekuatan bertarung naga es tua, selama tidak sempurna, ada peluang besar untuk kabur. Yang suci dari sisi lain menatapnya. Ini juga alasan mengapa Luming tidak menggunakan peta gunung dan sungai untuk memasukkan orang lain. Jika kamu memasukkan orang lain ke dalam peta gunung dan sungai, target pihak lain lebih kecil. Hanya menatapnya. Dengan cara itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Selama kamu mengambil Luming, itu adalah panci di wajan. Cara terbaik adalah menyebarkannya. Penguasa Lembah Yunlong mengambil Luming dan mengubahnya menjadi cahaya pedang. Dalam sekejap, pegunungan tak terbatas lewat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu pandai bertarung, lebih baik kamu menyerah, atau kamu akan mati. Orang paling suci dari keluarga Di membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya pedang emas, menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Penguasa Lembah Yunlong, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tidak dapat membuka jarak. Sebaliknya, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Wah! Di belakang, orang kuat dari klan Di memotong cahaya pedang dan menebas Luming. Tuan Lembah Yunlong melambaikan pedangnya untuk melawannya. Saat dia dipukul, penguasa Lembah Yunlong terkejut dan wajahnya memutih. Namun, dengan kekuatan ini, dia terbang sejauh 100 mil. Menguasai. Luming khawatir. Aku baik-baik saja, Minger, kamu duluan, aku akan menghentikannya. Penguasa Lembah Yunlong berbicara kepada Luming. Apa? Luming kaget dan berkata, tidak, dia terlalu kuat. Dia adalah orang yang paling suci dan sempurna. Aku tidak bisa membiarkan tuanku sendirian. Penguasa Lembah Yunlong akan tetap tinggal untuk memblokir pihak lain. Aku khawatir itu akan lebih atau kurang berbahaya. Luming tidak akan pernah setuju. Minger, selama kamu melarikan diri, masih ada harapan. Sekarang, kakak laki-lakimu dan begitu banyak orang di Lembah Dewa Naga jatuh ke tangan kultus roh jahat. Selanjutnya, Lembah Dewa Naga pasti tidak akan dilindungi. Itu hanya harapan sekarang ada padamu. Dengan bakatmu, kamu pasti akan bangkit di masa depan dan memusnahkan kultus roh jahat dan keluarga Di. Jika kamu tertangkap, benar-benar tidak ada harapan sama sekali, mengerti? Tuan Lembah Yunlong terus berbicara.
Bab 1737. Menguasai. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik, dia tidak bisa meninggalkan penguasa lembah Yunlong melawan pihak lain, dan dia melarikan diri sendirian. Karena dia bergabung dengan lembah Dewa Naga dan mengambil Master Lembah Yunlong sebagai gurunya, dia terlalu banyak membantunya. Di depan lembah Yunlong, dia ditindas oleh Yin Zheng, dan penguasa lembah Yunlong mundur dari Yin Zheng dengan marah. Kemudian, dia menggunakan kekuatan darah ketiga untuk berubah menjadi boneka pembunuh. Itu juga penguasa lembah Yunlong yang tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dan membekukannya selama setengah tahun, untuk menghapus pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Masih banyak lagi. Dapat dikatakan bahwa tanpa penguasa lembah Yunlong, tidak akan ada Lu Ming hari ini. Sekarang, sulit bagi Lu Ming untuk membuat pilihan seperti itu. Ninger, jangan bingung. Kakak laki-lakimu, mereka, dan bagian atas dan bawah lembah Dewa Naga semuanya bergantung padamu untuk menyelamatkanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Jika aku dikalahkan, aku akan menyerah. Ketika kamu kembali untuk menyelamatkan aku, kultus roh jahat akan bangkit kembali. Itu membutuhkan kekuatan dan tidak akan membunuh aku. Tuan Lembah Yunlong melanjutkan, juga, kamu dapat melarikan diri ke Tanah Suci Bulan Kuno dan meminta bantuan dari kekuatan Tanah Suci Bulan Kuno. Hanya kekuatan kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno yang dapat berurusan dengan kultus roh jahat. Kalau kita semua tertangkap, kita putus asa. Ayo pergi. Tuan dari Lembah Yunlong memberikan minuman keras terakhir. Guru, hati-hati. Lu Ming mengaum, menggunakan langkah Feng Shen dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Lu Ming juga orang yang menentukan. Setelah berjuang di dalam hatinya, dia dengan cepat membuat keputusan. Tapi mata naga itu berhenti, seperti pedang naga putih. Mengaum, kong. Saat naga bernyanyi, pedang Qi membubung ke langit. Lu Ming melihat ke belakang, dan melihat dua pedang yang mengejutkan. Mereka bertemu di udara dan bertabrakan dengan sengit. Lu Ming gemetar di dalam hatinya dan mengepalkan tinjunya. Karena dia terlalu keras, kukunya menembus telapak tangannya dan mengeluarkan darah. Matanya merah karena darah, dan dia meraung di dalam hatinya, Tuan, kamu pasti tidak melakukan apa-apa. Di masa depan, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Sekte roh jahat, keluarga kaisar, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Ledakan, ledakan. Di kejauhan, pedang Qi membubung ke langit, dan konfrontasi terus-menerus sangat sengit. Lu Ming mengatupkan giginya dan mengerahkan kecepatannya secara ekstrim, seperti streamer yang jauh, dan akhirnya bergegas ke pegunungan yang tak terbatas. Setelah bergegas ke pegunungan, Lu Ming mengubah kekacauan menjadi hukum bumi, dan kemudian bergegas ke tanah. Seluruh tubuh Lu Ming langsung terbenam di tanah, tanpa jejak. Lu Ming berjalan di bawah tanah, dikelilingi oleh aturan. Kecepatannya masih luar biasa. Selain itu, Lu Ming menggunakan seni pernapasan ilusi, dan menyatukan napas secara ekstrim tanpa ada kebocoran napas. Dengan cara ini, Lu Ming telah berjalan di bawah tanah selama 2 hari 2 malam, dan tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Saat ini, Lu Ming berhenti, dan pikirannya bergerak. Dia memasuki gambar gunung dan sungai. Peta gunung dan sungai tetap berada jauh di bawah tanah. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu mentah, melahap dan memurnikannya. Segera setelah itu, kekuatan suci Lu Ming pulih sepenuhnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan. Aku harap tuannya tidak terkalahkan dan langsung menyerah. Dan Yanxing, dia dan leluhur naga es, apakah mereka telah melarikan diri? Mata Lu Ming penuh kekhawatiran. Kekuatan, pada saat ini, dia sangat menginginkan kekuatan. Kecepatan latihannya, meski cepat. Butuh lebih dari 5 tahun untuk datang ke Yuanlu. Ketika dia pertama kali tiba di Yuanlu, dia berada di tingkat kultivasi tertinggi, dan dia belum memasuki kaisar. Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang suci. Dalam waktu lebih dari 5 tahun, kami telah melewati jarak yang sangat jauh, yang luar biasa. Kamu tahu, setelah Kaisar Wu tiba, waktu menjadi semakin tidak berarti. Begitu banyak orang tutup, itu 10 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Dalam 5 atau 6 tahun, banyak orang bahkan mungkin tidak dapat melakukan lompatan besar ke depan. Kecepatan latihan Lu Ming sangat cepat, yang tidak lebih buruk dari beberapa iblis paling terkenal. Kekuatan bertarung Lu Ming bahkan lebih menakjubkan. Kultivasi dan sarana Ming Seng Xiao Cheng sebaik mungkin, bahkan membunuh orang bijak biasa Xiao Cheng, yang tidak pernah dimiliki Changzu sejak zaman kuno. Namun, kekuatan tempur semacam ini secara alami lebih unggul di antara generasi muda Changzu, yang tidak dapat dilampaui. Namun, dia masih tampak begitu tidak berdaya menghadapi hal yang begitu besar seperti kekuatan kekaisaran. Kekuatan tingkat kaisar, jangan katakan kaisar Wu kuat. Kaisar berikutnya, yang paling suci, tidak ada tandingannya. Dia harus terus berkembang.
Jika dia memiliki prestasi Kaisar Wu, dia bisa menginjak keluarga Tuhan dan menghancurkan keluarga Kaisar dan kultus roh jahat. Tuan, tunggu, aku akan pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno dan bergerak untuk menyelamatkan para prajurit. Bahkan jika tidak ada penyelamatan, aku pasti akan menyelamatkan kamu. Mata Lu Ming tegas dan tubuhnya bergerak. Lu Ming muncul di sebuah lembah. Di lembah, ada kepompong berwarna putih susu. Dalam kepompong cahaya, ada gelembung. Lu Ming melihatnya, lalu pergi dari sini dan duduk bersila di bawah pohon pencerahan kuno. Aku belum bisa keluar. Diperkirakan kultus roh jahat dan keluarga dia akan mendatangiku di seluruh dunia dan menunggu beberapa saat sebelum keluar. Lu Ming berpikir. Setelah itu, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahami perampokan yang kacau itu. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Di kejauhan, kolom cahaya muncul dari langit, mengganggu latihan Lu Ming. Gelembung. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia melangkah keluar dan muncul di lembah. Saat ini, kepompong cahaya yang dibentuk oleh gelembung sangat terang. Setelah beberapa saat, cahaya menyatu. Dalam cahaya, Lu Ming melihat sosok. Ya, itu adalah sosok. Itu orang dewasa. Apakah gelembung itu terbentuk? Mata Lu Ming cerah. Saat cahaya benar-benar menghilang, seorang gadis kecil muncul di depan Lu Ming. Seorang gadis kecil yang terlihat baru berusia 2 atau 3 tahun, dengan rambut terurai dan tanpa pakaian, memperlihatkan kulitnya yang lebih putih dan halus dibandingkan dengan Lan Ziyu. Dia terlihat montok dan imut. Apakah ini gelembung? Ini benar-benar seorang wanita. Lu Ming terikat lidah. Lu, kakak Lu Ming, Chuo. Gadis kecil yang cantik itu mengedipkan matanya yang besar. Ketika dia melihat Lu Ming, dia menangis dengan susu. Dia menuangkan Lu Ming dan menuangkan langsung ke pelukan Lu Ming. Tubuh gemuknya berguling di pelukan Lu Ming. Bubble, apakah kamu bugar? Lu Ming Dao. Monster biasa, lautan roh bisa diubah menjadi bentuk. Tapi binatang dewa, harus menunggu sampai kerajaan kaisar, dapat mengubah bentuknya. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk diubah. Gelembung adalah salah satu dari 10 hewan petarung teratas. Itu hanya bisa diubah menjadi bentuk ketika mencapai tanah suci. Ya, Jojo. Gelembung mulut, susu, bukan ucapan halus, ada juga tweet di ujung suaranya, sungguh lucu sekali. Haha, gelembung, pakai bajumu. Sambil tersenyum, Lu Ming dalam suasana hati yang lebih baik. Baiklah, saudara Lu Ming, Jojo. Bubble Dot, badannya memiliki aliran yang ringan, dia dengan kekuatan suci, jalinan roh kecil, kenakan di badan, tambah sedikit cantik. Bubble, ayo keluar dan lihat. Lu Ming Dao. Kemudian biarkan gelembung itu duduk di bahunya, Lu Ming keluar dari peta gunung dan sungai, konvergensi napas, ke tanah. Sekarang lebih dari setengah bulan telah berlalu. Aku pikir pihak lain telah meninggalkan area ini. Bab 1738. Datanglah ke tanah, temukan bahwa ini adalah gunung yang luas, sekitar, dari waktu ke waktu terdengar raungan monster. Ada apa dengan Tuan, dan mengharumkan mereka? Lu Ming terlihat khawatir. Bubble, kamu pergi ke peta gunung dan sungai, aku ingin kembali ke lembah naga. Lu Ming ke jalan gelembung. Bubble mengangguk dan kembali ke peta gunung dan sungai. Tubuh Lu Ming mulai berubah, dan akhirnya berubah menjadi seorang pemuda berkulit gelap. Nafasnya juga sangat berubah. Kemudian Lu Ming pergi ke arah Changsu. Lu Ming benar-benar gelisah untuk pergi. Dia perlu mencari tahu keberadaan Master Lembah Yunlong, Xian Yanxing, Xiang Xiang, Tian Cui, Del. Jika tidak, dia akan meninggalkan iblis hatinya, yang akan berdampak besar pada kultivasinya di masa depan. Selama kamu tidak bertemu dengan yang paling kuat, kamu tidak dapat melihat melalui wajahnya, selama kamu menghindari yang suci. Lu Ming melonjak ke udara dan terbang dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan orang-orang dari sekte roh jahat dan keluarga kaisar. Tak lama kemudian, Lu Ming datang ke tempat di mana penguasa lembah Yunlong berhenti sebelumnya. Ini kekacauan. Di tanah, ada bekas pedang yang dalam, saling silang dan membentang ribuan mil. Kita bisa melihat betapa sengitnya perang di awal. Bahkan di satu tempat, Lu Ming melihat darah. Guru, bagaimana kabarmu? Lu Ming lebih khawatir dan pergi dari sini. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke Sekte Pedang Jiuxiao. Sekte Pedang Jiuxiao sangat damai. Beberapa orang masuk dan keluar. Terlihat sangat damai. Namun di antara mereka, Lu Ming melihat beberapa sosok berjubah emas, yang jelas merupakan murid dari keluarga Di. Tampaknya Sekte Pedang Jiuxiao telah dikendalikan oleh kultus roh jahat. Lu Ming pergi dari sini, jauh ke selatan. Sepanjang jalan, dia melewati beberapa sekte yang kuat dan mengamati mereka secara diam-diam. Mereka semua menemukan bahwa mereka berada di bawah kendali kultus roh jahat. Jelas, banyak orang dilarang dan mematuhi perintah kultus roh jahat. Jelas,
kultus roh jahat telah mengambil kendali penuh atas kekuatan utama di Changsu. Beberapa hari kemudian, Luming tiba di dekat lembah Dewa Naga. Luming tidak memasuki lembah Dewa Naga, tetapi menunggu di luar. Dengan baik. Segera setelah itu, mata Luming tertuju, dan dia melihat seorang kenalan pemimpin sekte iblis Tianyu. Tampaknya lembah Dewa Naga telah dihancurkan oleh kultus roh jahat. Bagaimana dengan siang-siang? Luming sangat khawatir dan melihatnya dari kejauhan. Sekte iblis penguasa Tianyu memiliki wajah muram dan terbang ke utara. Dalam sekejap, dia menghilang. Luming terus menunggu. Keesokan harinya, dia melihat sekelompok orang terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Kakak bela diri Zifeng. Mata Luming cerah. Dia melihat mapel ungu. Sekelompok orang terbang menuju kejauhan, Luming mengikuti dari jauh. Kakak bela diri Zifeng. Setelah meninggalkan lembah Longshan agak jauh, Luming mengirimkan suara itu ke Zifeng. Setelah mendengar suara Luming, tubuh Purple Maple terkejut, tetapi segera pulih dengan tenang. Ingat, lembah naga, aku ingin kamu kembali. Maple ungu dan lainnya. Yang lainnya mengangguk, terus terbang, menghilang dalam sekejap mata, dan Purple Maple melihat sekeliling. Kakak bela diri Zifeng, aku berada di lembah di sebelah kirimu. Suara Luming berdering di telinga Purple Maple. Tubuh Maple ungu bergerak, terbang ke kiri, terbang ke lembah, lihat Luming. Adik laki-laki Luming, ku dengar kamu melarikan diri. Sekarang banyak orang mencarimu dari sekte roh jahat dan sekte iblis Tianyu. Bagaimana kamu bisa kembali? Ini sangat berbahaya. Purple Maple khawatir. Kakak seperguruan Zifeng, apakah kultus roh jahat menduduki lembah Dewa Naga? Tanya Luming. Tidak buruk. Purple Maple menghela nafas dan berkata, 10 hari yang lalu, sejumlah besar roh jahat yang kuat datang ke lembah Dewa Naga. Sebagian besar murid lembah Dewa Naga diturunkan, dan pihak lain melarang roh kita dan Tuhan. Tentu saja. Hati Luming tegang dan bertanya, kakak bela diri Zifeng, apakah kamu tahu, Tian Hammer dan muridku Lu siang-siang baik-baik saja? Jangan khawatir tentang ini, adik seperguruan. Pada awalnya, penguasa lembah melihat peluang lebih awal dan maju selangkah lebih maju. 3 orang, Tian Cui dan Sue Ningxin, bergegas keluar dari lembah Dewa Naga. Sekarang aku tidak tahu di mana mereka. Tapi aku mendengar bahwa kultus roh jahat telah mencarinya, jadi pasti baik-baik saja. Sayang sekali kebanyakan dari mereka diturunkan ketika yang lain melarikan diri. Purple Maple tersenyum pahit. Lolos. Luming merasa lega. Penguasa lembah naga es juga menyadari bakat siang-siang. Ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia melarikan diri dengan siang-siang, Palutian dan Sue Ningxin. Seorang master seperti master lembah naga es secara alami tahu bagaimana membuat keputusan. Pada saat kritis, dia secara alami akan mengambil orang yang paling berbakat, sehingga ada harapan. Kakak bela diri Zifeng, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada tuanku, Tuan Lembah Yunlong? Luming bertanya lagi. Dengan baik. Zifeng mengangguk dan berkata, aku diam-diam mendengar berita itu. Pada awalnya, kamu pergi mengepung kultus roh jahat, dan kemudian kamu disergap oleh keluarga Di. Sebagian besar orang diturunkan, dikendalikan oleh kultus roh jahat, dan beberapa terbunuh. Kudengar tuanmu terluka parah dan akhirnya dilarang oleh orang-orang dari pemujaan roh jahat. Tuan, tidak apa-apa. Mata Luming cerah. Guru, tidak apa-apa, dia hanya dikendalikan oleh pihak lain. Cepat atau lambat, Luming akan menyelamatkannya. Kakak bela diri, berita apa lagi yang kamu dengar, seperti berapa banyak orang yang melarikan diri? Tanya Luming. Aku tidak terlalu tahu. Tampaknya banyak orang telah ditangkap, seperti Tuan dari Aula Raja Surgawi dan penguasa Kastil Iblis. Namun, nenek moyang naga es kita tampaknya telah melarikan diri, dan pemimpin dari sekte pedang hidup dan mati juga telah lolos. Purple Maple memikirkan cara. Apakah nenek moyang naga es melarikan diri? Di hati Luming, ada lagu lain. Nenek moyang naga es melarikan diri, yang berarti Xian Yanxing juga melarikan diri. Untungnya, hal-hal tidak menjadi yang terburuk. Siang-siang dibawa pergi oleh pemilik lembah naga es, dan Xian Yanxing dibawa pergi oleh leluhur naga es. Tuan Guru Lembah Yunlong terluka dan jatuh ke tangan orang lain dan dikendalikan oleh pihak lain. Dengan cara ini, Luming sedikit banyak merasa lega. Kakak bela diri Zifeng, ikut aku. Lu Mingdao. Adik laki-laki, kamu pergi. Aku tidak bisa pergi, pihak lain telah melarang rohku. Sesekali, dia harus melapor. Jika dia tidak melapor untuk jangka waktu tertentu, pihak lain akan meluncurkan larangan dan menghancurkan jiwanya. Purple Maple menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Brengsek. Luming menggertakkan giginya. Ini adalah cara untuk mengendalikan orang-orang dari kultus roh jahat. Adik laki-laki, kamu dapat meninggalkan Changzhou dengan cepat. Dengan bakatmu, kamu akan memiliki kesempatan untuk bersaksi dan menjadi kaisar di masa depan. Kakak laki-laki,
aku akan menempatkan aku berharap padamu dan menunggumu kembali dan menyelamatkanku. Cara senyum kecil Purple Maple. Kakak bela diri si Feng, berhati-hatilah. Lu Ming memegang tinjunya. Haha, jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik sebelum adik laki-laki aku kembali. Ketika adik laki-laki aku kembali, aku akan minum-minum dengan adik laki-laki aku. Cepat pergi, adik laki-laki. Jika kamu terlambat, kamu akan berubah. Jalan Maple ungu. Jangan khawatir, kakak bela diri. Lu Ming akan kembali untuk menyelamatkanmu dan mundur dari pemujaan roh jahat. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu melintas dan meninggalkan lembah. Bab 1739. Dengan Maple ungu, Lu Ming mengubah wajahnya lagi, lalu pergi ke barat. Sekarang, dia berencana untuk pergi dari barat, melalui Yunzhu, ke pegunungan Yunhai, ke tanah suci bulan kuno. Beberapa hari kemudian, Lu Ming datang ke barat Changzhou dan memasuki Yunzhu. Setelah beberapa saat, Lu Ming datang ke Gunung Yundi. Gunung Yundi, runtuh. Lu Ming bergumam dan terlihat rumit. Di kejauhan, Gunung Yundi yang semula megah runtuh. Seolah-olah dengan kekuatan tak terbatas, pukul untuk membelah. Di sini, ada perang kaisar. Kaisar Yun terbunuh dan Gunung Yundi runtuh. Lu Ming menghela nafas bahwa kekuatan kekaisaran akan hancur jika dihancurkan. Bahkan Kaisar Wu terbunuh. Yuan Lu terlalu besar dan berpengaruh. Hal-hal seperti itu terjadi di mana-mana. Bahkan jika kamu berlatih untuk Kaisar Wu, kamu tidak akan stabil. Jika kamu kuat, kamu akan memiliki tangan yang kuat. Kecuali kamu memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia, kamu mungkin akan jatuh. Lu Ming tidak tinggal lama. Setelah beberapa mata, dia pergi dan menuju ke barat. Dengan baik. Segera, mata Lu Ming bergerak. Di depan mereka, ada sekelompok orang yang terbang, sekitar selusin, semuanya mengenakan jubah emas, penuh martabat, seperti kaisar di antara manusia. Salah satunya, Lu Ming, sangat akrab dengannya. Dixian. Pada awalnya, Kaisar Xian memimpin orang ke Shen Huang dan membantu Kaisar Yi. Dia ingin membunuh Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming membunuh sebagian besar bawahannya dan mundur dalam kebingungan. Aku tidak menyangka akan bertemu Kaisar Xian di sini. Setelah bertahun-tahun, kultivasi Kaisar Xian telah menembus Kaisar Wu, dan sekarang keberadaan 5 kali lipat Kaisar Wu. Di antara lebih dari 10 orang, ada 2 tempat suci, dan yang lainnya adalah Kaisar Wu tingkat tinggi. Karena kita telah menemui mereka, kita harus menyingkirkan mereka dan menghilangkan masalah masa depan selamanya. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan orang ini akan pergi ke tanah Tuhan untuk membalas dendam. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Lu Ming langsung melangkah maju dan berjalan menuju lebih dari selusin orang dari keluarga Kaisar. Siapa ini? Seorang pria kuat di tanah suci, matanya seperti listrik, lihatlah Lu Ming. Bunuh anak buahmu. Pedang pertempuran muncul di tangan Lu Ming. Pedang terpotong, dan cahaya pedang yang mengerikan bersinar. Orang suci itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dibunuh dengan pedang. Tidak, panggil seseorang. Seseorang berseru. Membunuh. Pedang Lu Ming terbang di udara. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming. Perbedaannya terlalu jauh. Satu pedang terpotong, hampir semuanya hancur, hanya satu orang, tidak mati, yaitu Kaisar Xian. Pada saat ini, Kaisar Xian benar-benar terpana. Berdiri di udara, dia gemetar tak terkendali. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri dan berkata, "Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong selamatkan hidupku. Kamu adalah anggota Gunung Yundi. Pergilah, aku tidak akan pernah memberitahumu tentang itu. Aku bukan dari Gunung Yundi." Lu Mingdao. Bukan dari Gunung Yundi. Kaisar Xian tertegun. Dia mengira ikan dari Gunung Yundi yang kembali untuk membalas dendam. Dia bukan orang Gunung Yundi. Begitu cepat, apakah kamu tidak ingat aku? Lu Ming mencibir dan wajahnya kembali ke bentuk aslinya. Apakah itu? Apakah itu kamu? Murid Xian berkontraksi dan mengenali Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak pergi ke tanah Shen Huang untuk menemukan Lu Ming. Lu Ming sudah tiba di sini, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Bahkan orang-orang kudus bukanlah musuh persatuan. Rencana awalnya adalah pergi ke Shen Huang untuk membalas dendam Lu Ming setelah menerobos Kaisar Wu. Namun belakangan, keluarga Kaisar memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan. Saat ini, dia tidak pergi ke Shen Huang dan tetap berada di keluarga Kaisar untuk memberikan kontribusi. Saat situasi stabil, dia akan pergi ke Shen Huang untuk membunuh Lu Ming. Aku bertemu Wan Ming di sini. Dia berbalik dan berlari. Tapi Lu Ming membunuh dengan pedang, Dixian, mati. Setelah membunuh Kaisar Xian, Lu Ming menjadi lebih santai. Selanjutnya, dia bisa pergi ke tanah suci bulan purba. Menghadapi kembali, Lu Ming dengan cepat pergi dari sini, menuju barat. Tak lama setelah Lu Ming pergi, Kaisar Xian dan yang lainnya ditemukan tewas.
Keluarga Di mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencari si pembunuh. Sayangnya, pembunuhnya tidak ditemukan pada akhirnya. Lu Ming jauh ke barat, melalui Yunzhu, ke gunung yang luas. Ini adalah pegunungan Yunhai. Pegunungan Yunhai memiliki pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan banyak puncak berbahaya. Ada banyak sekali binatang buas yang hidup di dalamnya, bahkan beberapa binatang buas tingkat paling suci. Lu Ming berhati-hati, memperlambat, berjalan di pegunungan lautan awan, saat mengemudi, sambil berlatih. Setelah berjalan selama 2 bulan, Lu Ming berjalan melewati awan dan pegunungan yang tak terbatas dan memasuki Fremzu, tempat orang berkumpul. Di Fremzu, ada juga seorang kaisar yang kuat, bernama Fendi. Ketika dia tiba di Fremzu, dia tidak harus pergi dengan hati-hati. Lu Ming mengeluarkan shuttle yang terbang dengan kecepatan 5 kali, memasuki shuttle yang rusak dan pergi. Tujuan Lu Ming adalah untuk bergegas ke Tanah Suci Bulan Kuno untuk melihat apakah dia dapat meminta kekuatan yang kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno untuk berperang melawan kultus roh jahat. Pasukan imperial biasa tidak berguna, seperti Gunung Yundi, yang telah dihancurkan. Setelah memasuki pesawat ulang-alik yang rusak, Lu Ming terus berlatih. Selama 2 bulan di pegunungan Yunhai, arah utama Lu Ming adalah berlatih merampok kekacauan. Setelah sekian lama berlatih, Lu Ming akhirnya menyadari kekacauan merampok jari dengan sukses. Tentu saja panasnya hanya 10%, tapi kekuatannya luar biasa. Perampokan kekacauan mengacu pada keterampilan sihir berdasarkan hukum kekacauan, bahkan jika 10%, itu jauh lebih banyak daripada keterampilan sihir hukum umum. Perampokan kacau mengacu pada gerakan pembunuhan terkuat Lu Ming sekarang. Kultivasi Lu Ming juga terus meningkat, secara bertahap mendekati Dacheng Bijak Ming. Di pesawat ulang-alik terbang, Lu Ming merasa nyaman. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Lu Ming telah melintasi 6 negara bagian besar dan melewati 6 pasukan kekaisaran, tetapi dia masih sangat jauh dari Tanah Suci Bulan Kuno. Ada begitu banyak pasukan kekaisaran di negeri ini. Berapa banyak pasukan kekaisaran yang harus ada di wilayah yang terpancar keluar dari Tanah Suci Bulan Kuno? Setidaknya 1 dari pasukan kekaisaran ini yang bertanggung jawab. Berapa banyak orang kuat tingkat kekaisaran yang harus ada? Terlebih lagi, ada 9 tempat suci di Yuanshan. Sulit untuk menghitung jumlah pasukan tingkat kerajaan, belum lagi jumlah pasukan tingkat kaisar, belum lagi jumlah yuan dan tanah, jumlah tuan dan jumlah dari yang kuat tingkat kerajaan. Lalu mengapa kamu mendengar bahwa kultus roh jahat melukai Yuan Lu dan dimusnahkan oleh banyak kekuatan Yuan dan Lu? Lu Ming mengalihkan pikirannya dan sangat ingin tahu. Dikatakan bahwa ada seorang pemimpin, 2 wakil guru dan 36 raja dharma dari pemujaan roh jahat. Semuanya kuat di tingkat kekaisaran. Kekuatan seperti itu memang menakutkan dan menakutkan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu jika diletakkan di tanah luas dinasti Yuan. Ada begitu banyak kekuatan imperialis di tanah luas dinasti Yuan, dan begitu banyak kaisar yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan kultus roh jahat. Mungkin Changzhou terletak di daerah terpencil, dan kebanyakan orang tidak memiliki cukup pengetahuan. Mereka berpikir bahwa kultus roh jahat adalah kekuatan yang paling menakutkan di Yuan dan Lu. Lu Ming berpikir. Bab 1740. Bagaimanapun, Changzhou hanyalah sebuah sudut di tanah Yuan yang luas, dan Yunzhu serta Dizhu berada di pegunungan samudra yang luas. Kebanyakan orang di Changzhou, jika mereka tidak keluar, tidak tahu seberapa besar dunia ini dan berapa banyak kekuatan yang ada di luar Changzhou. Di mata mereka, kaisar adalah eksistensi terkuat antara langit dan bumi. Kultus roh jahat, dengan puluhan kaisar yang kuat, secara alami percaya bahwa kultus roh jahat adalah kekuatan paling mengerikan di dinasti Yuan dan Lu. Itu normal. Ketika Lu Ming tidak pergi ke medan perang Baizu, dia tidak menyangka ada begitu banyak pasukan kekaisaran di tanah dinasti Yuan. Aku tidak tahu berapa lama. Aku harus menemukan susunan transmisi untuk dikirim, jika tidak maka akan terlalu lambat. Lu Ming berpikir. Namun, di Yuan dan Lu, hanya pasukan kekaisaran yang dapat membuat susunan transmisi. Turun dan cari tahu kekuatan kekaisaran apa yang ada di sini. Lu Ming punya rencana, singkirkan pesawat ulang-alik yang rusak, lalu mundur, mendarat di kota besar. Ini prefektur Sueyu, yang diperintah oleh Istana Sueyu. Suran bukan murid Istana Sueyu. Mata Lu Ming cerah. Di medan perang Baizu, Lu Ming dan Suran tidak bertarung dan tidak mengenal satu sama lain. Pada akhirnya, mereka memiliki hubungan yang baik. Belakangan, Suran ditangkap oleh penduduk asli di medan perang Baizu, dan Lu Ming menyelamatkannya. Saat pergi, Su berlari sekali mengundang Lu Ming untuk datang ke Istana Sueyu untuk menemukannya. Karena ini adalah wilayah Istana Giok Darah, kamu dapat menemukan Su berlari dan meminjam susunan transmisi Istana Giok Darah, yang merupakan tanah suci bulan kuno. Segera, Lu Ming menanyakan arah Istana Sueyu, dan Lu Ming terbang ke Istana Sueyu.
Setengah hari kemudian, Lu Ming keluar dari istana giok darah dan mengirim pesan ke Suran. Segera setelah itu, dia melihat Su berlari keluar dari istana giok darah. Haha, Lu Ming, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang kepadaku. Suran tertawa, cukup terkejut. Su lari, kamu telah menembus tanah suci, selamat. Lu Ming memandang Su berlari dan berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa aku lakukan untuk memberi selamat kepada kamu? Aku khawatir kamu telah lama menghancurkan Roh Kudus. Su berlari memandang Lu Ming dan menemukan bahwa dia tidak dapat memahami kultivasi Lu Ming. Aku juga segera menerobos tanah suci. Lu Ming tersenyum. Aku tahu kamu pasti orang suci. Omong-omong, bukankah kamu di Changzhou? Kenapa kamu tiba-tiba lari ke istana Sueyu? Tidak bisa datang menemuiku. Kata Suran sambil tersenyum. Ceritanya panjang. Lu Ming menghela nafas dan berkata, kultus roh jahat telah dihidupkan kembali. Kultus roh jahat telah menduduki Changzhou, Dizhou, dan Yunzhou. Aku terpaksa lari. Apa? Pemujaan roh jahat? Wajah Suran berubah. Suran, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kultus roh jahat? Su, mungkin, tahu lebih banyak tentang latar belakang pemujaan Lu Ming daripada Lu Ming. Aku tidak terlalu jelas. Aku hanya tahu bahwa pemujaan roh jahat lahir dalam 80.000 tahun. Ada seorang pemimpin, 2 wakil guru, 36 Raja Dharma. Mereka semua adalah tokoh setingkat kaisar. Mereka sangat kuat, apalagi mereka khusus membunuh yang kuat di tingkat kekaisaran dan Tianjiao yang berpotensi menjadi kaisar di tanah suci bulan kuno, banyak kekuatan membicarakannya. Yang paling penting adalah kultus roh jahat pandai mengendalikan orang, jadi kekuatannya lebih kuat dari yang terlihat. Pada awalnya, banyak kekuatan kuat di tanah suci bulan kuno bergandengan tangan untuk memusnahkan kultus roh jahat. Tanpa diduga, kultus roh jahat dihidupkan kembali dan jahat lagi. Su berlari mengerutkan kening. Aku di sini untuk pergi ke tanah suci bulan kuno dan meminta kekuatan kuat dari tanah suci bulan kuno untuk memusnahkan kejahatan yang tersisa dari kultus roh jahat. Lu Mingdao. Oh, hanya saja aku akan pergi ke tanah suci bulan kuno baru-baru ini. Kita bisa berkumpul bersama, tapi Lu Ming, jangan terlalu berharap untuk meminta bantuan dari kekuatan besar di tanah suci kuno. Bulan. Kata Suran. Mengapa? Karena kultus roh jahat telah melakukan begitu banyak kerusakan, apakah kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno akan diabaikan? Tanah suci bulan kuno dibagi oleh kekuatan yang kuat. Meskipun ada banyak kekuatan yang kuat, mereka sangat bersaing satu sama lain. Aku khawatir tidak ada waktu bagi mereka untuk mengurusnya. Mereka mungkin tidak dapat mengirim banyak tokoh kekaisaran untuk membantu kamu. Pada tahun-tahun itu, hanya ketika kultus jahat membuat marah kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno, mereka dikepung dan ditekan oleh kekuatan itu. Kata Suran. Jadi begitu. Lu Ming mengerutkan kening. Dia juga mengerti bahwa semua kekuatan didasarkan pada kepentingan mereka. Jika kepentingan mereka sendiri tidak dirugikan, aku khawatir mereka tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya, dia akan mencoba. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari kekuatan yang kuat dari tanah suci Buyue, dia akan bisa menyelamatkan mereka secepat mungkin. Lu Ming, kamu tidak perlu berkecil hati. Aku akan melaporkan masalah ini kepadamu. Aku tidak bisa memutuskan bagaimana melakukannya. Kata Suran. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya, ini hanya masalah kecil. Lu Ming, pergi dan tinggal di istana Sueyu selama beberapa hari. Dalam 2 hari, aku akan pergi ke tanah suci bulan kuno bersamamu. Kata Suran. Lu Ming mengangguk dan memasuki istana Sueyu bersama Su berlari. Suran memiliki posisi yang sangat tinggi di istana Sueyu. Dia mengatur halaman yang berbeda untuk Lu Ming, jadi dia pergi untuk melaporkan kultus roh jahat. 2 hari kemudian, Suran mendatangi Lu Ming dan mengatakan bahwa kultus roh jahat telah dilaporkan. Kaisar Wu dari istana Sueyu sudah mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Wu. Lu Ming mengangguk. Memang, hanya Kaisar Wu yang bisa ikut campur dalam masalah ini. Adapun bagaimana Kaisar Wu memutuskan, mereka tidak dapat ikut campur atau ikut campur. Lu Ming, ayo pergi. Ayo pergi ke tanah suci bulan kuno. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa kekuatan besar tanah suci bulan kuno, perawan Yaoqi, lahir, dan mereka ingin memilih pelindung jalan. Di sekitar tanah suci bulan kuno, Tianjiao dari semua kekuatan utama telah dimulai. Aku khawatir tanah suci bulan kuno akan sangat sibuk selama periode waktu ini. Kata Suran, menunjukkan warna harapan. Orang suci Yaoqi. Lu Ming ragu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang tanah suci bulan kuno. Ya, Yaoqi adalah kekuatan yang sangat spesial. Ada semua wanita di dalamnya. Setiap negara itu indah, terutama para wali. Setiap 20 tahun, akan ada sekelompok wali di Yaoqi. Kali ini, ada 9 wali. Dikatakan bahwa setiap dari mereka secantik peri, seperti dewi yang turun ke bumi, dan memiliki bakat luar biasa dan kultivasi yang mendalam. Jika kamu bisa menjadi pelindung Tao, itu akan menjadi hal yang indah.
Suran berkata, mata memiliki sedikit cahaya. Lu Ming tersenyum. Sekarang, di mana dia ingin melihat wanita cantik? Segera, Lu Ming dan Su berlari ke susunan transmisi Istana Giok Darah. Menginjak susunan transmisi, mereka meninggalkan Istana Giok Darah. Segera setelah itu, mereka muncul di sebuah kota kuno. Di sini, ini bukan tanah suci bulan purba, melainkan kota kuno di luar tanah suci bulan purba. Pasukan kekaisaran tidak dapat langsung dikirim ke tanah suci bulan kuno. Mereka hanya dapat ditransmisikan ke kota kuno di luar tanah suci bulan kuno, dan kemudian mereka dapat mulai dari kota kuno dan pergi ke tanah suci bulan kuno. Lu Ming dan Suran tidak tinggal di kota kuno, melainkan terbang langsung ke tanah suci bulan kuno. Segera setelah itu, pegunungan yang luas muncul di depan mereka. Puncaknya naik seperti pedang. Dari jauh, mereka tidak terbatas dan luar biasa. Terima kasih sudah subscribe Penatua.